Bab 57, Tulang Lengan Kiri Emas. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik ketika gadis berambut putih itu selesai. Huo Yuhao kemudian berbalik ke arahnya dan bertanya, apakah ada batasan kredit yang berbeda? Jika demikian, apa perbedaan batasannya? Petik 2. Gadis berpakaian putih itu tersenyum. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu mengunjungi lelang penghargaan harta. Ini seperti ini, paviliun pengumpulan harta karun kami akan menetapkan batas kredit yang berbeda berdasarkan situasi pribadi para tamu terhormat yang berpartisipasi dalam lelang apresiasi harta karun. Kami terutama menilai kultivasi Anda saat ini, usia, peringkat jiwa, dan beberapa faktor lain untuk membentuk evaluasi komprehensif. Jangan khawatir, Treasure Gathering Pavilion kami akan menjaga kerahasiaan informasi ini, kami sama sekali tidak akan mengungkapkan rahasia Anda. Pada saat yang sama, kami tidak akan bertanya apa latar belakang Anda. Batas kredit Anda didasarkan pada kemampuan Anda sendiri. Karena itu, kami memiliki serangkaian tindakan rahasia terperinci. Karena ini pertama kalinya Anda datang ke pelelangan, saya sarankan Anda pergi dan menerima evaluasi terlebih dahulu. Dengan begitu, kami akan dapat mengonfirmasi batas kredit Anda, dan Anda juga akan memiliki perkiraan yang baik tentang apa yang akan dapat Anda beli di dalam lelang apresiasi harta karun kami. Jika kalian berdua menginginkannya, aku bisa membawamu ke sana sekarang. Petik 2. Huo Yuhao melirik ingin tahu ke arah Wang Dong, yang mengangguk. Tidak apa-apa, sepertinya saya harus menyusahkan Anda untuk mengevaluasi kami. Petik 2. Saat gadis berpakaian putih memimpin mereka berdua ke timur, mereka kadang-kadang tertarik ke bilik pameran di dekat mereka. Wang Dong tiba-tiba menarik lengan baju Huo Yuhao dan menunjuk ke arah sebuah stan, mengesankan, ada tulang jiwa di dalam bilik. Tulang jiwa itu berwarna emas kemerahan, dan secara mengejutkan mengambang di dalam bilik. Tampak seperti tulang lengan, 5 digit halusnya menunjuk ke atas. Masing-masing ujung jarinya melepaskan cahaya redup, emas kemerahan. Bukan hanya mereka, hampir setiap orang yang melewatinya akan menemukan tatapan mereka tertarik padanya. Selain itu, bilik tempat tulang jiwa berada di dalamnya setidaknya 2 kali ukuran bilik lainnya. Selain itu, penutup kristal besar di atasnya menyebabkan cahaya keemasan kemerahan dan menutupi seluruh ruangan. Ada sebuah tanda di bawah tulang jiwa dengan beberapa kata di atasnya, tetapi mereka berdua tidak bisa melihat dengan jelas apa kata-kata di atasnya karena mereka masih berjalan. Huo Yuhao berbalik untuk melihat ke arah Wang Dong, hanya untuk melihat kecemerlangan intens di mata yang terakhir. Wang Dong juga menatapnya, dan dia berbisik, aku bisa merasakan itu cocok untukku. Huo Yuhao mengangguk. Namun, harganya, sebuah cahaya yang kuat melintas di mata Wang Dong. Kita akan membicarakannya nanti. Tentu, tidak akan ada satu hal baik dalam pelelangan. Sama seperti Wang Dong telah melihat tulang jiwa, Huo Yuhao telah melihat beberapa harta yang telah memenuhi hatinya dengan kehausan. Wang Dong terutama memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi master jiwa, tetapi Huo Yuhao juga peduli tentang logam mulia tertentu dan hal-hal yang terkait dengan rekayasa jiwa. Sebagai contoh, dia telah melihat serangkaian skema yang telah dibuat oleh seorang insinyur jiwa kelas 7. Meskipun dia tidak tahu alat jiwa seperti apa itu, kata-kata, kelas 7, sudah cukup. Meskipun gurunya adalah insinyur jiwa kelas 8 yang kuat yang jarang seperti bulu-bulu burung phoenix dan tanduk kilin di antara para insinyur jiwa, yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa setiap insinyur jiwa memiliki kecenderungan berbeda dalam penelitian mereka, setiap insinyur jiwa yang mencapai kelas 6 pasti akan memiliki spesialisasi mereka sendiri. Akan sangat bermanfaat bagi insinyur jiwa tingkat rendah untuk melihat cetak biru yang lebih tinggi. Ada banyak kesamaan antara cetak biru yang berbeda, tetapi tidak ada insinyur jiwa tingkat tinggi akan dengan mudah membiarkan orang lain melihat skema mereka. Jika mereka melakukannya, kemungkinan besar fitur-fitur tertentu dalam cetak biru mereka akan bocor. Jika itu terjadi, pengalaman yang mereka dapatkan setelah meneliti selama bertahun-tahun akan bebas untuk dipelajari oleh insinyur jiwa lainnya. Untuk alasan ini, sebagian besar insinyur jiwa tingkat tinggi jarang akan memberikan cetak biru mereka kepada seseorang yang bukan murid pewaris mereka. Sayangnya, Huo Yuhao bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa seperangkat skema kemungkinan akan sebanding dengan tulang jiwa harga. Seperangkat skema itu bukan hanya skema dasar yang ditulis oleh seorang insinyur jiwa kelas 7, itu adalah skema yang ditulis dengan cermat, itu adalah skema untuk alat jiwa kelas 7 yang diciptakan sendiri.
Insinyur jiwa kelas 7 mungkin belum tentu bisa membuat alat jiwa kelas 7. Setelah mencapai kelas 7, batasan yang membatasi seorang insinyur jiwa akan meningkat secara dramatis. Seringkali, seorang insinyur jiwa kelas 7 hanya akan dapat membuat seperangkat cetak biru untuk alat jiwa kelas 7 sekali dalam seluruh hidup mereka. Alat jiwa yang berperingkat tinggi akan berisi karakteristik khusus dari insinyur jiwa yang telah menciptakannya, tetapi untuk membuat alat jiwa seperti ini sangat sulit. Sebagai contoh, alat jiwa yang diciptakan oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 biasanya akan menjadi keberadaan yang diperingkat sebagai senjata strategis untuk negara manapun. Ada kemungkinan bahkan penciptanya tidak akan bisa mengaktifkannya. Karena itu, alasan utama insinyur jiwa masih lebih rendah daripada guru jiwa adalah karena ada terlalu sedikit insinyur jiwa tingkat tinggi. Kelas 7, di sisi lain, adalah ambang batas dasar yang diperlukan untuk seorang insinyur jiwa untuk menyebut dirinya seorang petinggi. Meskipun mereka berdua sudah meramalkan bahwa akan ada harta yang relatif berharga di sini bahkan sebelum tiba, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan kekuatan paviliun pengumpulan harta begitu mereka melihat pameran hadir. Pada kenyataannya, itu tidak mudah bagi Treasure Gathering Pavilion untuk mengumpulkan begitu banyak item. Namun, mereka tidak tahu itu. Meskipun lelang penghargaan harta karun pada tingkat ini masih kalah dengan murid-murid yang bisa berpartisipasi di halaman dalam, itu tidak terlalu jauh. Dua item yang mereka lihat sebelumnya muncul dalam lelang apresiasi harta karun diadakan di halaman dalam, tetapi harga harta karun tingkat ini secara alami tinggi, karena ini, tidak ada yang mampu membelinya, dan itu dengan demikian muncul dalam pelelangan ini untuk mereka kagumi. Setelah berjalan hampir 100 meter, mereka akhirnya sampai di ujung wilayah barat. Ada alur cahaya di bawah meja panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya kuning kristal, sinar cahaya lembut yang berasal darinya sama sekali tidak mencolok, tetapi dipenuhi dengan rasa realisme. Gadis berpakaian putih membawa mereka berdua ke sisi kiri meja depan, dan seorang gadis di belakangnya segera bangkit dan berkata dengan hormat, "Salam kepada dua tuan jiwa. Saya harus menyusahkan Anda berdua untuk mengisi formulir evaluasi ini. Kami akan dapat menghitung batas kredit Anda dalam beberapa menit." Petik 2. Dua formulir evaluasi, bersama dengan sikat tinta halus, diberikan kepada mereka. Isi formulir tidak rumit sama sekali. Nama dan nama keluarga, jenis kelamin, usia, peringkat jiwa, jiwa bela diri, dan prestasi masa lalu. Hanya ada 6 item sederhana ini yang diperlukan, usia cincin jiwa mereka sama sekali tidak diperlukan. Karena itu, mereka merasa jauh lebih nyaman saat mengisi formulir ini. Huo Yuhao hanya memberikan mata rohnya untuk bidang, bela diri, dan bukan es batu Empress Scorpion. Bahkan di Akademi Shrek, jumlah orang yang tahu bahwa dia memiliki permaisuri es jumlahnya sedikit. Setelah mengisi formulir masing-masing, mereka menyerahkannya. Dengan cepat, evaluasi mereka dirilis. Gadis yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan penghitungan batas kredit agak terpana. Gadis berpakaian putih yang membawa keduanya ke meja berbisik padanya, "Little Red, cepat." Wanita di belakang meja memiliki wajah bulat dan menawan dengan sepasang mata kecil, tetapi wajahnya tampak lucu, membuatnya terlihat 17 atau 18 tahun. Begitu dia didesak oleh gadis berpakaian putih, dia melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong dengan tatapan yang sangat berbeda di matanya, cahaya yang agak intens telah muncul di dalamnya. Huo Yuhao telah melihat tatapan seperti ini di masa lalu. Dia sering melihat siswa perempuan di akademi melihat ke arah Wang Dong dengan tatapan seperti ini di mata mereka. Hanya siapa yang membuatnya lebih lembut dan lebih cantik daripada seorang gadis. Namun, gadis bernama Little Red tidak melihat ke arah Wang Dong kali ini, tatapannya yang intens tiba-tiba diarahkan ke Huo Yuhao yang berusia 12 tahun. Dia menggunakan suara yang sangat hormat dan lembut untuk berbicara dengannya, "Tuan Huo yang terhormat, saya ingin menyambut Anda di paviliun pengumpulan harta karun kami. Saya baru saja melakukan penyelidikan cepat, dan Anda tidak memiliki batas kredit dalam lelang kami." Petik 2. Huo Yuhao tertegun, kenapa? Dia sendiri hampir tidak punya uang, dan jika dia tidak bisa menggunakan kredit untuk membeli barang di sini, dia harus pergi dengan tangan kosong. Little Red secara alami bisa melihat bagaimana dia salah paham padanya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Huo, tolong jangan khawatir. Anda telah ditingkatkan ke VIP peringkat teratas di Treasure Gathering Pavilion kami, jadi Anda tidak perlu batasan. Menurut batas Anda saat ini,
Anda akan memiliki kualifikasi untuk mengambil satu item dari lelang apresiasi harta setiap tahun tanpa membayar apapun. Petik 2. Ini, Huo Yuhao langsung terpana. Dia melirik ke arah Wang Dong, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Gadis putih berpakaian juga memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Little Red mengabaikannya, dan malah membisikkan beberapa kata kepada gadis di sampingnya. Gadis itu, pada gilirannya, buru-buru bangkit dan berjalan ke belakang. Little Red sudah meletakkan dua kartu di atas meja. Salah satunya berwarna merah, dan yang lain berwarna ungu. Little Red menyerahkan kartu ungu itu kepada Wang Dong. Tuan Wang, kredit Anda adalah 100.000 koin jiwa emas. Anda hanya dapat menggunakannya sekali tahun ini, dan Anda harus menjalani evaluasi lain tahun depan. Pada usia Anda saat ini, evaluasi ungu sudah menjadi yang tertinggi yang dapat Anda terima. Anda akan menerima diskon 10% untuk barang apapun yang Anda beli, dan harga kami di sini lebih murah daripada yang dapat Anda temukan di dunia luar, jadi harganya sudah sangat rendah. Petik 2. Wang Dong mengambil kartu itu dan mengangguk, tetapi dia masih sangat terpana sehubungan dengan situasi Huo Yuhao. Menurut akal sehat, bahkan jika yang terakhir telah tampil luar biasa setelah kembali, dia seharusnya tidak memiliki status yang melebihi miliknya. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Namun, dia bisa mengatakan bahwa itulah yang terjadi dari ekspresi gadis itu. Kartu merah itu memiliki garis emas di atasnya, dan Huo Yuhao tiba-tiba merasakan kehangatan samar dari itu setelah menerimanya. Sangat nyaman untuk memegangnya. Ini adalah jade penghangat roh merah. Ini terlalu boros. Huo Yuhao memiliki ekspresi keheranan di wajahnya ketika dia melihat kartu di tangannya. Hanya sepotong kecil jade penghangat roh merah yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan di musim dingin yang keras. Secara alami, ini merujuk pada musim dingin biasa, dan bukan musim dingin yang ada di ekstrim North. Lebih penting lagi, itu adalah permata yang sangat stabil. Menggunakannya untuk mengukir susunan formasi sudah cukup untuk menahan kekuatan jiwa siapapun di bawah insinyur jiwa kelas 6. Itu adalah bahan yang relatif tidak biasa yang digunakan untuk susunan formasi. Meskipun kartunya tidak besar, setidaknya bernilai 100 koin jiwa emas. Selain itu, hanya ada jumlah yang sangat kecil dari jade penghangat roh merah yang ada. Kartu itu bertuliskan, Paviliun Pengumpulan Harta Karun, terukir di atasnya, tetapi dinyatakan tanpa hiasan. Little Red menatap kartu merah di tangan Huo Yuhao dengan cemburu. Dia kemudian berkata, Tuan Huo, kartu VIP ini memberi Anda diskon 40% di dalam paviliun kami, yang merupakan diskon tertinggi yang bisa kami berikan kepada siapapun. Selain itu, Anda juga dapat menebus barang apapun yang Anda inginkan dari lelang apresiasi harta kami setahun sekali dengannya. Petik 2. Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak kartu seperti ini yang dimiliki paviliun Anda? Little Red menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf, tapi aku tidak begitu jelas tentang itu. Setiap orang yang memiliki kartu VIP peringkat teratas adalah tamu yang sangat terhormat di paviliun kami. Apalagi, semua kartu VIP memiliki sedikit perbedaan. Sebagai contoh, ini adalah pertama kalinya saya pernah mendengar tentang sesuatu seperti hak istimewa Tuan Huo, di mana dia diizinkan untuk memilih satu harta secara gratis setiap tahun. Petik 2. Tiba-tiba, suara hangat terdengar di telinga Huo Yuhao dan Wang Dong, tidak perlu bagimu untuk merasa heran. Pergi dan pilih yang Anda butuhkan. The Treasure Gathering Pavilion adalah bagian dari akademi, sehingga secara alami menyadari situasi Anda. Akademi adalah orang yang memilih untuk memberi Huo Yuhao kartu VIP peringkat teratas. Namun, kalian berdua harus merahasiakan ini, Anda tidak dapat mengungkapkan hubungan antara akademi dan pavilion kepada orang lain, Anda juga tidak bisa mengungkapkan peringkat VIP Anda. Jika Anda melakukannya, Anda akan kehilangan hak istimewa untuk memasuki tempat ini. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara ini, namun mereka merasakan tekanan yang luar biasa begitu mereka melakukannya. Hanya suara orang ini sudah hampir tak tertahankan bagi mereka berdua. Mereka secara alami tidak berani bertanya lagi dan buru-buru berbalik untuk meninggalkan meja depan. Sosok perlahan muncul di depan meja depan segera setelah mereka berdua pergi. Semua pekerja yang hadir membungkuk dengan hormat ketika mereka melihatnya. Pendatang baru adalah seorang wanita tua yang memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Dia baru-baru ini menghadiri konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut. Dia adalah Penatua Lin,
yang duduk di sebelah Xian Liner, dan juga adalah Master Pavilion dari Pavilion Pengumpulan Harta. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa Pavilion Pengumpulan Harta adalah bagian dari Akademi, karena Pavilion Pengumpulan Harta masih merupakan bisnis milik Akademi Shrek. Namun, dia sengaja meninggalkan satu hal, Pavilion Pengumpulan Harta bukan milik Akademi itu sendiri, melainkan, tindakan ini adalah salah satu poin yang telah dibahas selama konferensi yang diadakan di Pavilion Dewa Laut. Dia biasanya akan menjadi satu-satunya orang yang akan mengendalikan segala sesuatu di dalam pavilion. Tentu saja normal bagi siswa seperti Huo Yuhao, seseorang yang dapat memicu konferensi di Pavilion Dewa Laut, untuk mendapatkan kartu VIP peringkat teratas dari Treasure Gathering Pavilion. Ini juga dibohongi oleh konferensi. Akademi tidak mengatakan apapun di permukaan, tetapi mereka secara alami berharap bahwa Huo Yuhao akan cepat matang dan berguna bagi Akademi. Akademi sama sekali tidak akan kikir untuk bakat di tingkat ini. Ini juga merupakan alasan mengapa Akademi Shrek tidak hanya memiliki siswa berprestasi, tetapi juga sekelompok penatua dan guru yang kuat. Praktis mereka semua telah melalui proses yang sama seperti yang dialami Huo Yuhao sekarang. Hanya saja, perawatan yang mereka terima pada usianya tidak setinggi ini. Memberinya bantuan melalui sigat pavilion setara dengan menyembunyikan segala sesuatu dari siswa lain di dalam akademi. Bagaimanapun, hanya tokoh-tokoh tingkat atas yang bisa berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan di Pavilion Dewa Laut yang tahu hubungan antara Pavilion Pengumpulan Harta dan Akademi Shrek. Dengan cara ini, bahkan jika Akademi mencoba untuk mengikat dan membantu Huo Yuhao, itu tidak akan menimbulkan ketidakpuasan dari murid inti dari halaman luar, atau bahkan siswa dari halaman dalam. Jadi, mengapa mereka tidak melakukannya dengan cara ini? Namun, Shrek Academy tidak akan mempertaruhkan semua sumber dayanya pada satu siswa. Terlepas dari betapa istimewanya seorang siswa, ia hanya akan menjadi sampah jika kehilangan ambisinya dan mengemudi. Karena itu, Huo Yuhao hanya akan menerima satu barang gratis setiap tahun. Namun, dia hanya memiliki terlalu banyak harta yang dia butuhkan sebagai orang yang berkultivasi ganda dalam departemen jiwa bela diri dan jiwa alat. Pilihan item ini akan diserahkan kepadanya, tetapi dia harus bergantung pada kerja kerasnya sendiri jika dia ingin mendapatkan item lagi. Ayo pergi dan lihat tulang jiwa itu. Tanpa ragu sama sekali, dia menuju ke tulang jiwa yang Wang Dong lihat sebelumnya. Wang Dong buru-buru menarik lengan bajunya. Yuhao, kamu tidak perlu. Saya bisa membelinya sendiri. Dia secara alami memahami niat Huo Yuhao. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menggunakan hak istimewanya untuk membantu Wang Dong mendapatkan tulang jiwa itu. Huo Yuhao berbalik dan menatap Wang Dong dengan sangat serius. Wang Dong secara bertahap merasa agak canggung di bawah tatapannya. Apa yang kamu lihat padaku? Huo Yuhao berkata, Wang Dong, apakah Anda masih ingat ketika Guru Zhou memberi saya tulang jiwa itu? Saya menggunakannya, tetapi saya tidak berfusi. Sebaliknya, saya menggunakannya sebagai media untuk menyatu dengan tulang jiwa peringkat tinggi lainnya. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana aku mendapatkan tulang jiwa itu, tapi aku pasti tidak akan bisa menyatu dengannya tanpa menggunakan rahasia hukum jiwa. Xiao Xiao dan aku sudah memiliki tulang jiwa, tetapi pemimpin jiwa tipe serangan di tim kami, kamu, tidak memilikinya. Sudah pasti dalam kepentingan tim terbaik bahwa Anda menjadi pilihan pertama kami ketika kami mendapatkan yang lain. Petik 2. Dengan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, persahabatan di antara kita pasti tidak bisa diukur menggunakan manfaat atau uang apapun. Kami adalah mitra yang dapat menggunakan keterampilan fusi. Dari sudut pandang lain, kami berdua adalah satu kesatuan. Jika Anda menjadi lebih kuat, kekuatan kami secara keseluruhan juga akan meningkat. Jika Anda menganggap saya sebagai saudara lelaki, jangan katakan hal lain. Pergi. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju tulang jiwa sambil memegang tangan Wang Dong. Tulang jiwa emas kemerahan telah menarik banyak perhatian. Siapapun yang dapat berpartisipasi dalam lelang penghargaan harta adalah murid inti dari halaman luar, dan ada banyak dari mereka yang mereka berdua kenal. Kakak senior, Huo Yuhao segera melihat Bei Bei yang lembut dan berbudaya, tetapi dia tidak melihat Tang Ya di sampingnya. Jelas, Tang Ya bukan murid inti dari akademi. Namun, orang yang berdiri di sampingnya adalah seseorang yang mereka berdua kenal, itu adalah Susan Shi, yang memiliki Xuanwu Turtle. Dia saat ini berbicara kepada Bei Bei dengan tangan di bahunya.
Keduanya secara bersamaan mendongak setelah mendengar teriakan Huo Yuhao. Ternyata mereka tidak melihat tulang jiwa, tetapi benda lain di sampingnya. Junior, kamu sudah datang juga. Bei Bei berjalan menghampiri mereka dengan senyum di wajahnya. Mata Susanshi segera bersinar setelah dia melihat Huo Yuhao. Dengan ekspresi marah-marah di wajahnya, dia berkata, Yuhao, aku sudah lama tidak memakan ikan panggangmu. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah bersinar luar biasa untuk sementara waktu, dan bahkan Din Yan menginginkan Anda. Tapi kenapa kamu lari ke Seoul Tool Department? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Kakak Su, Anda terlalu banyak bertanya. Saya tidak tahu bagaimana menjawab semua ini sekaligus. Bagaimanapun, tidak ada yang berubah, saya berlatih di Departemen Alat Jiwa dan Departemen Jiwa Marsial. Susanshi berkata, senang kalian berdua datang. Bantu beri orang ini nasihat. Saya baru saja memberitahu Bei Bei bahwa saya pasti akan bergabung dengan Tang Sek selama kalian bisa membuat Jiang Nanan bergabung. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Keduanya tercengang setelah mendengar itu. Seperti Bei Bei, Susanshi adalah murid inti. Selain itu, Susanshi sudah menjadi siswa kelas 6 yang tidak jauh dari Bei Bei dalam hal budidaya. Pada kenyataannya, dia bahkan lebih muda dari Bei Bei karena telah memasuki akademi di usia muda. Penyusuan Wu adalah jiwa bela diri defensif peringkat atas, dan meskipun itu tidak sekuat yang Ultimate, itu bisa dianggap sebagai puncak sistem pertahanan. Selain itu, Susanshi pasti memiliki semacam latar belakang karena dia mampu mewarisi jiwa bela diri seperti ini. Semua ini pasti akan sangat berguna bagi Sekte Tang. Namun, Bei Bei menutup mata terhadap ini. Menurutmu apa Sekte Tang itu? Alat untuk membantumu mengejar perempuan. Pergi. Alih-alih menjadi marah, Susanshi tertawa nakal. Siapa yang meminta Nanan untuk berhubungan baik dengan si kecil ya? Pergi saja dan minta Little Ya agar Nanan datang ke sini. Seseorang dengan kepribadian Nanan tidak akan mudah meninggalkan Sekte Tang setelah dia memasukinya. Pada saat itu, saya akan masuk. Bukankah peluang saya akan jauh lebih baik? Petik 2. Bei Bei menghela nafas ringan. Meskipun kamu bukan orang baik, aku harus mengakui bahwa kamu sebenarnya tergila-gila. Demi Jiang Nanan, Anda benar-benar tinggal di tahun 5 dan menolak untuk memasuki tahun 6. Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah murid inti, Anda sudah akan dikeluarkan dari akademi. Petik 2. Susanshi membuat wajah panjang. Saya tidak punya pilihan. Siapa yang memintanya menjadi cinta pertamaku? Saya bersedia melakukan apa saja untuknya. Petik 2. Susanshi sebenarnya telah memutuskan untuk tetap tinggal demi Jiang Nanan. Shrek Academy sebenarnya memiliki orang yang aneh seperti ini. Bahkan ini mungkin. Sembur Huo Yuhao. Susanshi tersenyum licik. Kenapa itu tidak mungkin? Bahkan Bei Bei yang mengilhami saya untuk melakukannya. Mengapa kalian berpikir dia 1 tahun lebih rendah dari saya meskipun dia lebih tua dari saya? Bukankah itu semua demi tinggal bersama Little Ya? Apakah kalian pikir dia memuji saya? Dia jelas memuji dirinya sendiri. Itu bagus, ya kecil, Bei Bei, Nanan dan saya semua akan berada di kelas yang sama. Namun, Bei Bei, ya kecil Anda tidak dalam posisi yang baik. Melihat kultivasinya, dia akan mengalami kesulitan lulus dari halaman luar, apalagi memasuki halaman dalam. Petik 2. Bei Bei menghela nafas. Dia sudah bekerja keras selama 2 tahun ini. Tapi Anda tahu betapa sulitnya membudidayakan rumput Blue Silver. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kaisar Blue Silver seperti leluhur Sekte Tang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Saya sudah memikirkannya, jika Little Ya tidak bisa memasuki halaman dalam, saya juga tidak akan masuk. Saya akan mengikutinya bepergian keliling benua. Petik 2. Susanshi segera tidak merasakan apapun selain menghormatinya. Baik, kamu layak disebut seorang pria yang aku, Susanshi, saksikan. Kamu benar dalam cintamu. Petik 2. Kamu, enyahlah. Bei Bei berkata dengan sedih, dan menghentakkan kakinya. Bei Bei jelas tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi Susanshi menjerit memilukan, dan dia terbang keluar dengan ganas. Sama seperti Huo Yuhao dan Wang Dong merasa heran, mereka melihat Jiang Nanan muncul ke arah yang dituju Susanshi. Jiang Nanan mengenakan seragam hitam yang dikenakan siswa kelas 5, membuat lekuk tubuhnya yang indah semakin bergerak. Dia tenang dan tenang saat menatap Susanshi, yang tiba-tiba terbang ke arahnya. Dengan ekspresi dingin di wajahnya,
dia dengan keras mengangkat kaki kanannya dan menabrak dengan gerakan memotong ke arahnya. Ah! Su Sanshi benar-benar dikirim terbang kali ini. Tubuhnya langsung bergerak 5 meter secara horizontal, dan dia membalik dan menstabilkan dirinya dengan meletakkan tangannya di tanah. Nanan, kamu benar-benar tidak berperasaan. Apakah kamu tidak melihat Bei Bei menendang saya? Itu akan baik-baik saja jika Anda tidak membantu saya, tetapi Anda bahkan menendang saya. Su Sanshi memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Namun, Jiang Nanan bahkan tidak meliriknya. Dia berjalan langsung menuju kelompok 3 orang Huo Yuhao sambil tersenyum dan mengangguk pada mereka, seolah-olah Su Sanshi bahkan tidak ada di matanya. Su Sanshi juga bergegas, mereka membuat jalan. Namun, Jiang Nanan tiba-tiba berbalik, mengungkapkan ekspresi membunuh. Jika kamu terus mengikutiku, aku akan meninggalkan Akademi Shrek. Ah! Su Sanshi segera berhenti. Tampaknya dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menaklukkan Jiang Nanan. Melihat siluet Jiang Nanan yang menghilang, Bei Bei berseru, "Saudara junior, Anda masih harus menempuh jalan panjang." Su Sanshi memiliki kulit yang jelek ketika dia berkata, "Bei Bei, kamu kakak seniorku. Bisakah Anda mengajarkan beberapa trik kepada saudara junior ini? Saya sudah mencoba segalanya dengan kekuatan saya, tetapi dia tidak akan memberi saya satu kesempatan." Petik 2. Bei Bei juga penasaran saat dia berkata, "Saya juga terkejut. Jika kami mempertimbangkan penampilan, bakat, dan kekuatan, Anda sebenarnya cukup baik di antara para siswa. Jika Jiang Nanan ingin mencari seseorang yang lebih kuat dari Anda di kelas kami, itu tidak akan mudah. Tentu saja, saya pengecualian. Dan saya sudah memesan juga. Ngomong-ngomong, mengapa dia begitu tidak mau berbicara denganmu? Melihat kalian berdua, kamu seharusnya sudah saling kenal sebelum datang ke akademi. Dan setelah bertahun-tahun, Anda masih seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua sebelum Anda datang ke sini?" Petik 2. Ah! Su Sanshi memiliki ekspresi canggung. Wajahnya masih agak merah ketika dia berkata, "Aku tidak bisa mengatakannya, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Aku akan berjalan-jalan sekarang." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat menyelinap pergi. Bei Bei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia selalu ingin tahu tentang apa yang terjadi antara Su Sanshi dan Jiang Nanan. "Junior bersaudara, apa yang akan kamu beli? Ada banyak hal baik di lelang penghargaan harta. Kalian berdua harus melihat-lihat, aku juga akan berjalan-jalan." Mengatakan ini, dia juga pergi. Wang Dong berkata dengan sungguh-sungguh, "Seperti yang saya lihat, saudara senior Su Sanshi adalah orang yang sangat baik. Dia sangat berdedikasi dan tegas dalam hal perasaannya. Saya tidak mengerti apa yang tidak disukai suster senior Jiang tentang dia. Anda harus belajar dari mereka." Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Mempelajari apa? Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Petik 2. Wang Dong mendengus sambil berkata, "Kecuali untuk berkultivasi, apa yang bisa kamu pikirkan? Kamu benar-benar bodoh." Petik 2. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. "Kami siswa, apa yang harus kami pikirkan selain belajar dengan benar? Pokoknya, lihatlah tulang jiwa ini dan beritahu saya apakah itu cocok untuk Anda atau tidak." Petik 2. Ketika dia berbicara, dia tiba di samping tulang lengan berwarna merah keemasan dan memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Wang Dong menendang udara di belakang punggungnya ketika dia pergi. Kemudian, dia dengan kesal mengikuti di belakangnya. Tulang lengan itu benar-benar diselimuti cahaya kemerahan emasnya sendiri. Di bawahnya ada piring dengan deskripsi rincin. Tulang lengan kiri emas. Tulang lengan ini berasal dari 10.000 tahun Golden Earth Dragon King yang memiliki ikatan dengan elemen cahaya. Itu berspekulasi bahwa itu bisa menggunakan serangan tipe ringan. Tulang ini sangat cocok untuk master jiwa dengan afinitas untuk elemen cahaya. Dan skill yang menyertainya kemungkinan adalah skill tipe serangan. Meskipun agak encer, Golden Earth Dragon King masih memiliki garis keturunan murni dari ras naga cahaya. Selain itu, yang sekarang terkonsentrasi sepenuhnya di tulang jiwa ini. Tulang lengan ini mengandung esensi dari 10.000 tahun Golden Earth Dragon King. Kata murni adalah kuncinya di sini, karena, meskipun encer, itu masih mewarisi lebih banyak karakteristik ras naga muda daripada mereka yang memiliki garis keturunan campuran. Sangat disayangkan telah terbunuh ketika baru berumur 10.000 tahun. Jika mencapai pangkat 100.000 tahun,
itu akan menjadi keberadaan yang mirip dengan Raja Binatang Buas. Tulang jiwa dihargai 9,5 juta gold soul coins. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong melihat harga ini, murid mereka segera menyusut. Seiring berjalannya waktu, nilai gold soul coins juga terus meningkat. Sebagai contoh, pengeluaran sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang hanya berjumlah beberapa lusin koin jiwa emas per tahun. Jadi apa yang bisa Anda lakukan dengan 9,5 juta golden soul coins? Anda bisa mengambil 10.000 pasukan kavaleri dan mempersenjatai mereka ke gigi, termasuk kuda. Seperti yang diduga, tulang jiwa adalah salah satu benda paling mahal di benua ini. Selain itu bahkan bukan tulang jiwa 100.000 tahun. Seandainya itu adalah tulang jiwa 100.000 tahun, itu bahkan tidak akan memiliki harga, karena itu benar-benar akan menjadi harta yang tak ternilai. Namun, tulang jiwa dari peringkat itu tidak pernah dilelang atau diperdagangkan oleh siapapun, karena itu adalah harta yang akan menarik bahkan Titlet Douluo. Bahkan toko-toko seperti Treasure Gathering Pavilion, yang berani menunjukkan tulang jiwa 10.000 tahun, jumlahnya sangat sedikit. Ini karena mereka memiliki kepercayaan diri untuk dapat melindungi barang-barang mereka. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata kepada Wang Dong, masih bisakah kamu membelinya? Mengapa begitu mahal? Wang Dong berkata, heran, dari apa yang saya ingat, meskipun mahal, harga tulang jiwa jarang melebihi 3 juta koin jiwa emas. Huo Yuhao berkata, saya rasa harganya sangat mahal karena kata, murni itu. Tulang jiwa dengan garis keturunan naga murni tidak bisa murah, kan? Barang-barang di sini sangat bagus, tetapi harganya juga sangat tinggi. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkannya melalui kartu VIP saya. Tulang jiwa ini mungkin adalah hal yang paling mahal dalam lelang penghargaan harta ini. Tidak heran masih di sini dan tidak ada yang membelinya, harganya terlalu tinggi. Petik 2. Wang Dong menoleh dan memandang Huo Yuhao, Yuhao, itu terlalu mahal. Saya rasa saya mengerti apa yang diinginkan Akademi. Akademi memberi Anda hak istimewa ini karena Anda memiliki talenta hebat dan jiwa bela diri pamungkas. Semakin berharga yang Anda ambil dari sini adalah, semakin Anda akan merasa berhutang budi kepada Akademi. Dan di masa depan, Anda pasti akan membutuhkan banyak hal ini. Dengan itu, Anda akan terikat ke Akademi. Yuhao, jika kamu ingin bebas, kamu tidak bisa mengambil barang dari sini seperti yang kamu inginkan. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ringan ketika berkata, ketika saya mendengar suara itu sekarang, saya sudah jelas tentang situasinya. Namun, Anda juga tahu bahwa saya tidak punya pilihan. Menurut apa yang dikatakan Guru Zhou, tidak peduli apakah itu master jiwa atau insinyur jiwa, satu-satunya cara mereka harus menjadi lebih kuat adalah dengan mengandalkan sumber daya yang sangat besar. Tanpa cukup uang, bagaimana Anda akan membeli tulang jiwa? Bagaimana Anda akan membeli bahan-bahan berharga itu untuk membangun alat jiwa? Bahkan jika seorang guru jiwa bisa menjadi lebih kuat sendirian, jalan yang harus dia jalani akan lebih sulit, dan dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi kesulitan yang akan menghancurkan kehendaknya. Jika saya tidak memiliki permusuhan yang saya tanggung, mungkin saya akan memilih jalan itu. Tapi aku yang sekarang hanya bisa mengandalkan Akademi, pokoknya, ini masih lebih baik daripada mengandalkan negara atau keluarga kuat. Juga, saya suka Akademi kami. Untuk pertama kalinya setelah ibu saya meninggal, saya merasakan kehangatan rumah dengan tinggal di sini. Hari ini, saya akan menerima sesuatu dari Akademi. Tetapi di masa depan, saya pasti akan membayarnya kembali. Petik 2. Wang Dong menatap Huo Yuhao dengan hati-hati. Dia tahu bahwa orang ini yang tampaknya tidak lebih dari orang bodoh sebenarnya lebih dewasa daripada teman-temannya. Di bawah wajah lembut itu, dia memiliki hati yang menyala-nyala. Wang Dong akhirnya menyerah dan menjawab, baiklah, aku akan mengambil tulang jiwa ini. Anda bisa pergi dan melakukan pertukaran, saya masih ingin melihatnya lagi. Petik 2. Senyum segera muncul di wajah Huo Yuhao. Dia menepuk pundaknya dan berjalan menuju konter di sisi barat. Wang Dong menatap punggungnya, dan ekspresinya berubah lembut. Apa yang kamu katakan itu benar. Hari ini, aku akan menerima sesuatu darimu. Tetapi di masa depan, saya pasti akan membayarnya kembali. Petik 2. Kesepakatan itu disegel lebih cepat dari yang dia bayangkan. Setelah beberapa saat, Huo Yuhao kembali ke sisi Wang Dong. Dia berbisik di telinganya, ayo pergi. Paviliun pengumpulan harta akan menjaga kerahasiaan identitas pembeli.
Setelah beberapa saat, tulang jiwa ini akan diambil dan dikirim langsung ke akademi. Tidak aman membawa sesuatu yang begitu berharga bersama kita. Petik 2. Wang Dong berkata, apakah Anda ingin membeli sesuatu? Saya masih bisa membeli barang secara kredit. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan membelinya untuk Anda. Petik 2. Huo Yuhao hendak menggelengkan kepalanya ketika dia tiba-tiba mendengar suara dingin permaisuri es. Kamu benar-benar tidak bisa melewatkan benda itu di tribun ketiga di sebelah kiri kamu. Huo Yuhao terkejut. Dia berkata kepada Wang Dong, ayo kita lihat-lihat. Dengan itu, dia bergerak ke arah stand ketiga di sebelah kiri seperti yang diperintahkan oleh permaisuri es. Artikel yang ditampilkan di stand ini tidak menarik perhatian mereka sebelumnya karena itu terlalu biasa-biasa saja. Itu hanya kristal hitam. Permukaannya tidak rata, dan warnanya redup dan tidak memiliki kilau. Dibandingkan dengan tulang lengan kiri emas dari sebelumnya, ada perbedaan antara langit dan bumi. Di atasnya, ada juga deskripsi, karet paus 1000 tahun. Well rubber adalah bahan khusus yang hanya diproduksi di otak makhluk jiwa tipe paus. Ini adalah tonik yang sangat baik untuk para master jiwa. Ini dapat memperkuat tubuh, meningkatkan otot dan tulang, dan juga meningkatkan kapasitas meridian seseorang. Sepotong karet paus ini dibeli oleh pavilion di masa lalu, dan menurut penjual, itu berasal dari Devil Wale 1000 tahun. Secara umum, karet paus 1000 tahun Devil Wale harus berwarna keemasan, dan bernilai banyak. Jumlah karet paus ini mampu membentuk kembali tubuh master jiwa dengan seksama. Namun, bagian karet paus ini berwarna hitam. Dan menurut analisis pavilion, itu membusuk dari waktu ke waktu, dan sebagian hancur. Itu masih bisa digunakan seperti sebelumnya, tetapi efeknya mungkin agak lebih lemah. Petik 2. Harga karet paus 1000 tahun ini tidak tinggi, itu hanya 6.000 koin jiwa emas. Agak bingung, Wang Dong berkata, Yu Hao, apakah kamu benar-benar tertarik dengan hal ini? Saya telah melihat karet paus 1000 tahun sebelumnya. Itu emas terang, dan tampak seperti kristal emas. Itu adalah karet paus yang benar-benar berkualitas tinggi. Sepotong besar karet paus itu harus bernilai setidaknya 50.000 koin jiwa emas. Jika mereka menjual yang ini hanya dengan 6.000, itu seharusnya tidak berkualitas tinggi. Petik 2. Oh, kamu tahu tentang well rubber? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong mengangguk dan berkata, karet paus adalah bahan yang sangat berharga. Namun, Anda hanya bisa mengkonsumsinya setelah meleleh di atas nyala api dengan suhu yang sangat tinggi. Makan itu akan meningkatkan tubuh master jiwa. Sebagai contoh, saat ini, Anda dapat menyerap paling banyak cincin jiwa 1000 tahun jiwa. Namun, jika Anda makan sepotong besar karet paus, kapasitas tubuh Anda untuk cincin jiwa akan meningkat setidaknya 500 tahun. Atau setidaknya, begitulah seharusnya bekerja. Karet paus memang bermanfaat bagi kita para penguasa jiwa, tetapi ada beberapa masalah. Lagi pula, kita tidak bisa menilai kultivasi hewan buas dengan ketepatan absolut, juga tidak bisa menilai apakah produk tertentu cocok untuk diserap. Selain itu, jika Anda bertemu dengan binatang buas yang cocok untuk Anda akan sulit memeriksa apakah umurnya di atas batas atau tidak. Karena itu, walaupun bagus, harga karet paus agak lebih rendah dari harganya. Dan saya bahkan tidak membicarakan gel ikan paus berkualitas rendah ini. Jika Anda makan ini, Anda akan beruntung tidak terkena diare. Huo Yuhao bingung. Namun, dia masih buru-buru berkata, Wang Dong, bantu aku membeli sepotong paus-paus ini. Cepat. Bab 58, Batas Antara Hidup dan Mati. Apakah Anda benar-benar ingin membeli karet paus 1000 tahun itu? Wang Dong memandang Huo Yuhao, merasa bingung dengan keputusannya. Huo Yuhao membungkuk dan berbisik di telinganya, cepat. Tidak akan ada kesempatan kedua. Ini jelas bukan karet paus 1000 tahun, tetapi karet paus 1000 tahun. Itu sebabnya hitam. Cepat bayar. Jika orang lain memperhatikan item ini, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk membelinya lagi. Petik 2. Wang Dong tertegun. Dia secara alami tidak akan mempertanyakan Huo Yuhao lebih lanjut dengan rasa saling percaya yang mereka berdua miliki satu sama lain. Dia segera berbalik dan membayar di konter penjualan yang terletak di ujung barat ruangan. Itu benar, karet paus ini berumur 10.000 tahun seperti yang dikatakan Huo Yuhao. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk membedakan ini dengan pengalaman dan pengetahuannya sendiri.
Permaisuri Es adalah orang yang telah memberitahunya jawabannya. Sepanjang perjalanan sejarah manusia, karet paus 10.000 tahun telah sangat langka. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa tidak ada seorang pun di lelang penghargaan harta yang mengenali item ini. Laut adalah surga bagi jiwa buas. Rumor mengatakan bahwa jumlah binatang jiwa di laut lebih dari 10 kali lipat jumlah yang ada di darat. Selain itu, hewan-hewan jiwa di laut juga diperingkat dan binatang-binatang berjenis paus tidak diragukan lagi salah satu tuan di antara binatang-binatang jiwa laut. Ketika manusia memasuki laut, mereka praktis seperti daging di atas talenan. Tidak ada manusia yang berani pergi ke kedalaman laut. Sebagai akibatnya, meskipun masih mungkin untuk membunuh binatang jiwa 1000 tahun jika seseorang bergantung pada seorang guru jiwa yang kuat. Paus setan berumur lebih dari 10.000 tahun dan hidup di laut dalam. Selain itu, setiap dari mereka sangat kuat. Siapa yang berani melakukan kontak dengan kepala beracun mereka? Namun, seperti keberuntungan, karet paus ini berasal dari ikan paus devil yang berumur 10.000 tahun. Sementara biasanya karet paus 10.000 tahun berwarna kuning gelap, yang ini berwarna hitam. Perbedaan warna itu disebabkan oleh perubahan cuaca dalam jangka panjang. Itu sebabnya tidak ada yang mengenalinya apa adanya. Bagi Huo Yuhao, karet paus ini praktis adalah hal terbaik yang bisa ia temukan di sini. Masalah terbesarnya sekarang adalah kapasitas tubuhnya untuk menahan lebih banyak kekuatan dari Ice Jade Empress Scorpion dan Sky Dream Ichewom. Meskipun Ice Jade Empress Scorpion tidak bisa sepenuhnya mentransfer ratusan ribu tahun kultivasinya ke tubuh Huo Yuhao, dia telah berhasil mengompres dan menyegel sedikit kekuatannya yang paling klasik dalam dirinya. Selama tubuh Huo Yuhao memiliki kekuatan yang cukup untuk menahannya, dia bisa membantu Huo Yuhao mempercepat upaya kultivasinya. Permaisuri Es dengan cemas menantikan hari ketika Huo Yuhao menjadi kuat, jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan barang sebagus karet paus 10.000 tahun ini menyelinap melalui jari-jarinya. Wang Dong dengan cepat kembali setelah membayar, dan baru kemudian Huo Yuhao menunjukkan ekspresi santai di wajahnya. Karet paus tidak semenarik tulang jiwa. Seorang anggota staf dari Treasure Appreciation Pavilion mengambil karet paus dari tempat pameran dan menyerahkannya kepada Wang Dong. Ketika dia mendapatkannya, Wang Dong segera mendorongnya ke tangan Huo Yuhao. Kuharap kita benar-benar tidak melakukan kesalahan dengan ini. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa mereka kehilangan saat dia melihat benda hitam lengket itu. Karet paus hitam ini sama sekali tidak harum. Sangat sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa itu berasal dari ikan iblis berusia 10.000 tahun. Huo Yuhao tertawa nakal dan berkata, "Ayo pergi. Kami sudah mendapatkan barang yang kami inginkan. Ketika saya kembali, saya akan meminta Guru Zhou untuk menemukan seorang guru dengan atribut jiwa bela diri untuk membantu kami. Kami akan secara otomatis tahu apakah itu layak atau tidak setelah kami memakannya." Petik 2. Wang Dong menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin memakannya, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku tidak akan memakan makanan lengket seperti itu. Saya sudah makan banyak ini ketika saya masih muda karena saya dipaksa untuk melakukannya oleh keluarga saya. Setelah saya menyatu dengan cincin jiwa 1000 tahun, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah makan makanan lengket ini selama sisa hidup saya. Petik 2. Huo Yuhao merasakan bola lampu meledak di kepalanya dan berkata, "Tidak heran cincin jiwa kedua Anda berusia 1000 tahun. Keluargamu benar-benar kaya." Petik 2. Keduanya mengobrol saat mereka menuju. Ketika mereka melewati Bei Bei, mereka menyapa saudara bela diri senior mereka. Bei Bei meminta mereka untuk kembali dulu karena dia ingin menunggu Su Sanxi yang masih mengganggu Jiang Nanan dengan segala cara yang dia bisa. Pulau Dewa Laut, Akademi Shrek. Apa, orang kecil itu? Huo Yuhao. Ma Xiaotao memandang Yan Shaoze dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Yan Shaoze mengangguk dan menjawab, "Itu benar. Sangat mungkin bahwa kejutan kekuatan jiwa dingin yang Anda terima pada saat itu berasal dari Huo Yuhao. Namun, mungkin juga dia melakukannya secara tidak sadar. Jiwa bela diri keduanya masih tersembunyi pada saat itu, jadi saya rasa itu melindungi tuan rumah atas kemauannya sendiri ketika merasakan serangan dari Evil Phoenix Fire Anda." Petik 2. Dengan kegembiraan tertulis di wajahnya, Ma Xiaotao berkata, "Itu bagus. Ini sangat bagus. Guru, api iblis dalam diriku membuatku gila. Bagaimanapun, turtle martial misterius Su Sanxi hanya atribut air dan bukan teknik atribut es, sehingga efeknya secara alami memburuk.
Dengan atribut es ultimate Huo Yuhao, tidak bisakah aku bisa membebaskan diri dari kesulitanku saat ini? Jika itu masalahnya, aku bisa mewakili Akademi dan menghadiri turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi, kan? Petik 2. Yan Shaoze mengangguk dengan senyum tipis dan berkata, kebetulan Anda belum berusia lebih dari 20 tahun. Jika Anda dapat menstabilkan jiwa bela diri Anda pasti akan menjadi pemenang dalam kompetisi Akademi tahun ini. Saya tidak ragu tentang itu. Petik 2. Itu keren. Saya akhirnya bisa berpartisipasi. Saya harus mencari Huo Yuhao sekarang dan membuatnya menekan api iblis di dalam tubuh saya. Ketika dia berbicara, Ma Xiaotao berbalik dan berlari keluar. Yan Shaoze tertawa dan berkata, kamu bajingan, memperlambat. Huo Yuhao seharusnya pergi ke kota Shrek untuk menghadiri lelang penghargaan harta karun hari ini. Petik 2. Aku tahu. Sebelum suaranya bisa terdengar, bayangan Ma Xiaotao sudah menghilang ke langit malam. Yan Shaoze menggelengkan kepalanya saat dia merasa sedikit tak berdaya. Sangat tidak mungkin untuk mengubah watakmu yang terburu nafsu. Siapa yang akan cukup berani untuk mengadilinya di masa depan? Ada begitu banyak murid yang luar biasa di halaman dalam tapi belum ada yang berani merayunya. Selain Le Xuan, Xiao Tao adalah siswa yang paling berbakat di antara siswa perempuan. Saya berharap bahwa jiwa bela diri Yuhao Ultimate dapat secara bertahap memadamkan api iblis di dalam tubuhnya dan memungkinkannya untuk menjadi Phoenix api sejati, seperti leluhurnya. Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Dong meninggalkan Shrek City dengan perasaan agak senang. Meskipun mereka tidak tahu keterampilan jiwa apa yang akan diperoleh Wang Dong dari tulang lengan kanan emas, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah tulang jiwa yang sangat kuat dari harganya. Harganya 9,5 juta koin jiwa emas. Huo Yuhao agak gugup ketika dia membayarnya karena dia tidak mengharapkan transaksi dengan paviliun pengumpulan harta akan semudah ini. Bantuan yang dia hutangkan kepada mereka kali ini terlalu besar. Bahkan Wang Dong berutang budi pada akademi sekarang. Huo Yuhao selalu memastikan untuk mengingat dengan jelas nikmat dan penghinaan yang diterimanya. Dia tidak pernah melupakan hutang-utangnya untuk akademi. Sekering dengan karet paus itu malam ini ketika kamu kembali. Saya akan melindungi Anda ketika saya mendapatkan tulang jiwa besok. Dengan tulang jiwa ini, saya sekarang yakin bahwa saya dapat bersaing dengan Dai Huabin bahkan pada pijakan bahkan jika saya harus menghadapinya sendirian. Wang Dong mengayunkan tinjunya saat ia berbicara. Huo Yuhao tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Wang Dong dengan semangat tinggi. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semua saat ini tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Begitu Wang Dong menyatu dengan tulang jiwanya, kekuatan kolektif mereka akan mengambil langkah besar ke depan. Pada saat itu, mereka benar-benar layak mendapat gelar sebagai kelompok terkuat di tahun 2. Sehubungan dengan Dai Huabin, Huo Yuhao secara bertahap mengubur kebenciannya terhadap pihak lain. Dai Huabin telah dikalahkan 2 kali dan dipaksa untuk bersujud, mengakui kekalahannya. Itu sudah jauh untuk membebaskan perasaan menyesakkan yang ada dalam hatinya. Pada saat itu, suara Skydream Ichewon terdengar di benak Huo Yuhao, memperingatkannya akan bahaya. Yuhao, ada aura pembunuh yang diarahkan ke arahmu. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman tempur. Oleh karena itu, dia tidak bereaksi dengan jelas setelah mendengar peringatan Skydream Ichewon. Pada saat-saat seperti inilah dia harus tetap tenang. Dia tidak mengubah kecepatan berjalannya dan bahkan mempertahankan senyum yang ada di wajahnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia sudah diam-diam menyebarkan berbagi deteksi spiritual kepada Wang Dong. Awalnya Wang Dong agak terkejut tetapi segera mengerti ada sesuatu yang salah karena pemahaman diam-diam yang dia miliki dengan Huo Yuhao. Dia berhenti berbicara sejenak dan melirik Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat merilis deteksi spiritualnya ke kisaran maksimal. Benar saja, dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi tidak jauh darinya. Namun, jangkauan deteksi spiritualnya tidak cukup besar dan dengan demikian ia tidak dapat menentukan secara akurat siapa lawannya. Huo Yuhao mengambil inisiatif dan menarik tangan Wang Dong kembali. Dia dengan erat menggenggam tangan Wang Dong yang lebih lembut dan lebih lembut dari tangan wanita. Ketika dia melakukannya, kekuatan Hao Dong segera terhubung di tubuh mereka. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah, tetapi dia berbicara dengan suara pelan, ada orang di depan yang sedang menunggu untuk menyergap kita. Kita jauh dari akademi daripada kita adalah Shrek City, jadi ketika aku menghitung sampai 3, kita akan berbalik dan berlari kembali ke Shrek City secepat mungkin.
Memahami. Wang Dong berbicara dengan nada rendah, apakah Anda tahu siapa mereka mungkin? Aku tidak tahu, tapi mereka memancarkan aura pembunuh. Mari kita bersembunyi di kota Shrek dulu dan membahasnya nanti. Siap-siap. Niat membunuh semakin padat saat mereka berjalan maju. Huo Yuhao dengan hati-hati mengirim deteksi spiritualnya ke arah akar niat membunuh dan segera meningkatkan jangkauan deteksi. 200 meter dari mereka, sekelompok 6 orang diam-diam berbaring menunggu. Dari kekuatan jiwa yang tebal di tubuh mereka, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa mereka adalah lawan bahwa mereka berdua tidak bisa melawan. 1. Huo Yuhao berbicara dengan nada rendah, tapi dia tidak melambat. Pada saat ini, dia pasti tidak bisa membiarkan musuh menemukan perubahan dalam gerakan mereka. 2. 3. Menjalankan. Huo Yuhao meraung rendah dan tiba-tiba membawa Wang Dong saat dia berlari ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat meletakkan pelat logam di punggungnya. Bola cahaya putih yang menyilaukan menyala dan Huo Yuhao dan Wang Dong segera didorong ke depan. Mereka seperti bintang jatuh putih saat mereka langsung menuju gerbang utara kota Shrek. Jelaslah bahwa keenam orang yang telah sepenuhnya siap untuk menyergap keduanya tidak pernah berharap mereka berdua tiba-tiba mengambil jalan memutar. Melihat mangsa mereka pergi, keenamnya terkejut. Dalam rentang waktu yang singkat inilah Huo Yuhao dan Wang Dong berlari jauh ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Campuran indah biru dan emas dari sayap Radiant Butterfly Goddess meledak di langit. Pada saat itu, pemandangan sudah berubah menjadi satu tempat Huo Yuhao memeluk kaki Wang Dong. Namun, pendorong yang dia pakai hanyalah alat jiwa kelas 1. Itu langsung terlalu panas ketika diaktifkan dengan Haodong Power gabungan mereka. Meskipun pendorong mencapai kecepatan maksimum yang mungkin, mereka terjebak dalam situasi yang memalukan di mana ia akan meledak setelah terus digunakan. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain berhenti. Wang Dong, di sisi lain, mengambil kesempatan untuk membentangkan sayapnya dan terbang ke udara dengan dukungan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Keenam penyerang mereka bereaksi, lalu membubarkan diri. Cincin-cincin jiwa menyala pada keenam tubuh mereka, dan 5 dari 6 cincin jiwa itu ada pada mereka, sedangkan cincin keenam sebenarnya adalah kaisar jiwa berantai 6. 3 dari mereka langsung naik ke udara, melepaskan teknik terbang masing-masing, dan keenam dari mereka dengan cepat mengejar Wang Dong dan Huo Yuhao. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun mereka berdua mengambil langkah mendadak dengan mengambil keuntungan dari ketidaksadaran mereka, jarak antara kedua pihak dengan cepat ditutup ketika penyerang mereka melesat. Kekuatan Haodong mereka sangat kuat, tetapi itu hanya bisa membiarkan kekuatan mereka yang bersatu mencapai tingkat kekuatan 3 cincin paling banyak. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan menang melawan penyerang mereka dalam konfrontasi langsung. 3 musuh mereka yang telah melarikan diri dengan cepat mendekati, dan mereka bertiga adalah Raja Jiwa berantai 5. Namun, Wang Dong telah terbang sekitar 50 meter ke udara, sehingga tidak mudah bagi musuh mereka untuk menyerang mereka pada jarak ini. Selain itu, kecepatan Wang Dong saat ini tidak jauh lebih lambat daripada orang-orang yang mengejar mereka di tanah. Mereka saat ini beberapa ribu meter dari gerbang utara Akademi Shrek. Huo Yuhao mengangkat tangannya, menyebabkan bola cahaya merah melonjak beberapa ratus meter ke langit sebelum meledak dan berubah menjadi titik-titik emas kemerahan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar melalui langit. Kaisar Jiwa 6 Cincin segera memiliki perubahan ekspresi. Mereka semua berpakaian hitam, dan wajah mereka semua tertutup. Dia tidak bisa membantu tetapi meraung rendah setelah melihat cahaya keemasan kemerahan ini. Bukankah dia mengatakan mereka hanya murid inti? Ini jelas sinyal bahaya halaman dalam Akademi Shrek. Cepat, cepat dan bunuh mereka. Kami segera pergi. Raungan terakhirnya diperkuat oleh kekuatan jiwanya. Meskipun ini adalah pinggiran kota Shrek, yayasan kota Shrek adalah Akademi Shrek. Siapa saja yang ada di Akademi Shrek? Selama satu dari keberadaan puncak itu keluar, mereka bisa dengan mudah menghancurkan mereka semua sampai mati. Mereka tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Salah satu dari 3 penyerang udara segera mengaktifkan keterampilan jiwa yang kuat setelah mendengar aumannya. Dari 5 cincin jiwanya, 1 berwarna putih, 2 berwarna kuning, dan 2 berwarna ungu. Dia mengaktifkan cincin jiwa keempatnya, yang merupakan cincin jiwa ungu 1000 tahun. Cahaya ungu pekat bersinar dari sayapnya, dan dia tiba-tiba mengepakkannya dan melesat, menyerbu menuju Huo Yuhao dan Wang Dong seperti meteor.
Dia yakin dengan kemampuannya untuk membunuh mereka berdua dalam satu serangan selama dia bisa mengejar mereka. Namun, dia terlalu percaya diri. Huo Yuhao dan Wang Dong masih muda, tetapi mereka masih murid inti Akademi Shrek. Selain itu, mantan bahkan siswa yang jarang terlihat yang menyebabkan pertemuan di paviliun Sigat. Musuh dengan cepat mendekati mereka, tetapi hanya ada satu orang. Dalam situasi seperti ini, mereka berdua sepenuhnya mengandalkan insting mereka untuk bekerja sama. Wang Dong terus terbang maju dengan kecepatan penuh, sementara Huo Yuhao terus memanjat kakinya ke tubuhnya. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memeluk Wang Dong dengan erat, sembari mengarahkan kanannya ke arah para penyerang mereka. Mereka terlalu terburu-buru, dan Huo Yuhao hanya bisa melengkapi stationary soul crossbow miniatur pada waktunya. Setelah dia mengangkat tangan kanannya, 3 tabung di permukaannya segera keluar. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam mereka, menyebabkan 3 baut kilat untuk menembak. 3 baut panah hitam pekat, dan mereka tidak akan memantulkan cahaya dalam kegelapan ini. Selanjutnya, Fan Yu telah secara khusus mengajarinya cara memasang peredam selama penciptaan mereka. Karena itu, mereka tidak membuat suara apapun ketika mereka terbang melalui malam yang gelap. Ini adalah keuntungan lain dari alat jiwa yang diam. Alat jiwa biasa akan secara langsung memancarkan cahaya kekuatan jiwa, yang praktis akan menjadi tiang lampu di malam yang gelap. Hanya alat jiwa stasioner yang bisa melepaskan serangan yang benar-benar tanpa jejak. Namun, jelas bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengarahkan alat jiwa yang stasioner dalam situasi seperti ini. Hanya Huo Yuhao, dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, yang bisa melakukan ini. Sosok udara Wang Dong berhenti sedikit, dia telah menyelesaikan transfer kekuatan jiwa antara dia dan Huo Yuhao. Cahaya keunguan bersinar dari matanya, demi bertahan hidup, dia tidak menahan serangan ini. Setelah melepaskan serangannya, ia segera mentransfer kekuatan jiwanya kembali ke Wang Dong, yang terus mempercepat. Penyerang mereka jelas tidak pernah meramalkan bahwa mereka berdua akan benar-benar berhenti untuk melepaskan serangan padanya. Dia telah mencapai peringkat Raja Roh, tapi dia bukan Raja Roh Puncak seperti yang dihasilkan Akademi Shrek. Cincin jiwa terkuatnya hanya 1000 tahun, dan dia tidak memiliki poin luar biasa di bidang kekuatan spiritual. Ketika Huo Yuhao telah menjadi guru jiwa 1 cincin, guncangan spiritual gabungannya dengan Wang Dong bahkan telah mempengaruhi Ma Xiaotao untuk jangka waktu singkat. Namun, kekuatan mereka saat ini telah mengalami lompatan kualitatif. Raja Roh yang berakselerasi merasakan kepalanya bertabrakan dengan dinding yang kaku, dan dia segera mengeluarkan erangan teredam. Dia mulai berdarah dari hidung dan mulutnya, mengakibatkan dia tidak bisa mengendalikan tubuh terbangnya. Keterampilan jiwa yang memungkinkannya berakselerasi juga terganggu. Pada saat yang tepat ini, 3 teror hitam pekat tiba di depannya tanpa suara. Dengan peng, mereka meledak secara bersamaan. Segera, gelombang kabut hitam menyelimutinya, menghalangi seluruh garis pandangannya. Huo Yuhao tahu bahwa bahkan jika dia akan menyerang Raja Roh secara langsung, dia tidak akan dapat menyebabkan kerusakan nyata dengan alat jiwa kelas 1-nya. Karena itu, ia memilih untuk mengganggunya. Raja Jiwa berhenti sejenak, menyebabkan jarak antara kedua pihak agak meningkat. Selanjutnya, Huo Yuhao telah menginstruksikan Wang Dong untuk tidak hanya terbang ke depan, tetapi ke atas untuk meningkatkan jarak antara mereka dan 3 ahli di lapangan. Bagaimanapun, ada seorang kaisar jiwa yang memerintah mereka di sana. Namun, para penyerbu yang mengudara masih beranggotakan 5 raja jiwa. Bahkan jika kombinasi cincin jiwa mereka di bawah standar, mereka masih di peringkat Raja Roh. 2 raja jiwa yang awalnya ditinggalkan dengan cepat menyusul Raja Roh yang terpana, dan mereka bertiga berakselerasi bersama, mengurangi jarak saat ini antara mereka dan duo menjadi 50 meter. Wang Dong, terbang lurus ke atas. Teriak Huo Yuhao. Pada saat yang sama, 2 cincin jiwanya berubah menjadi 1, dan tato besar berwarna hijau dan kristal di punggungnya perlahan-lahan muncul dengan aura tirani yang tak tertandingi. Wang Dong, yang mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, secara alami bisa merasakan kecepatan yang mengejar para pengejar mereka. Dia sudah agak putus asa. Bagaimanapun, ada jarak yang terlalu besar antara kedua pihak. Mereka memiliki 1 orang dengan 2 cincin jiwa, dan 1 lagi dengan 3. Bahkan jika mereka bahkan lebih berbakat daripada yang sudah mereka miliki, tidak ada kemungkinan mereka bisa melawan 3 ahli cincin 5. Selain itu, mereka akan segera menghadapi lebih banyak musuh begitu mereka jatuh ke tanah.
Akademi akan mengirim beberapa orang keluar setelah menerima sinyal kesusahannya, tetapi tidak mungkin mereka tiba tepat waktu dengan pemberitahuan sesingkat itu. Saat ini, mereka masih 2000 meter dari kota Shrek. Justru karena dia benar-benar kosong, dan karena dia mempercayai Huo Yuhao, dia tanpa ragu mengikuti kata-kata yang terakhir. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya ke bawah, lalu menembak langsung ke udara. Demi naik lebih tinggi, dia mengarahkan cahaya Dewi Kupu-Kupu ke bawah untuk menghasilkan kekuatan pendorong. Pada saat yang tepat ini, cooldown thruster Huo Yuhao telah berakhir, dan dia langsung menembakkannya ke bawah. Keduanya bergerak secara bersamaan, menyebabkan kecepatan mereka untuk secara instan mencapai tingkat penyerang mereka. Mereka terbang lurus ke atas, menghasilkan mereka naik 100 meter ke udara dalam sekejap mata. Pada saat ini, mereka sudah naik lebih dari 300 meter ke udara. Dari posisi mereka saat ini, mereka bisa melihat sepetak cahaya ketika mereka melihat ke arah kota Shrek. Namun, Wang Dong agak lelah setelah menembus penghalang 300 meter. Pendorong Huo Yuhao juga kepanasan, menyebabkan kecepatan mereka menurun secara dramatis. Buka sayapmu secara horizontal. Huo Yuhao memerintahkan Wang Dong. Wang Dong tertegun. Tidak akan menyebarkan sayap saya secara horizontal mengurangi kecepatan saya lebih jauh. Saya hanya akan bisa melayang di udara. Keyakinan mutlak yang mereka miliki satu sama lain akhirnya menunjukkan penggunaannya pada saat ini. Meskipun Wang Dong memiliki keraguan di hatinya, dia masih percaya kata-kata Huo Yuhao tanpa syarat. Dia membentangkan sayapnya, menyebabkan kecepatan pendakiannya turun drastis. Pada saat yang tepat ini, 3 raja jiwa di bawah mereka mendekati dengan cepat. 5, 4, 3, 2, 1, Huo Yuhao dalam hati menghitung dalam hati, dan Wang Dong tiba-tiba menemukan bahwa Haodong power mereka yang menyatu mengalir ke yang sebelumnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada yang tampak aneh di permukaan, tetapi Wang Dong bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao saat ini seperti balon yang penuh yang terus-menerus mengompres. Apa yang dilakukannya? 3 musuh mereka sekarang hanya berjarak 20 meter dari mereka, dan cincin jiwa mereka telah menyala. 15 meter. Keterampilan jiwa mereka sudah dikunci dan dimuat, tetapi frekuensi dan cara mereka menyerang semuanya dikemas dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Tepat saat ketiga raja jiwa hendak melepaskan serangan mereka, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Target di depan mereka tiba-tiba menyala. Lampu hijau batu giok tiba-tiba muncul di langit yang gelap gulita. Cahaya ini mengambil bentuk garis tunggal yang langsung menyebar keluar, menguraikan sosok seseorang, termasuk tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada, serta semua tulang di dalam tubuhnya. Lampu hijau giok zamrud itu mempesona, tapi sensasi memikat ini hanya berlangsung sesaat. Tepat setelah itu, cahaya hijau giok yang menusuk mata menyebar keluar, menjebak mereka di dalamnya. Dingin yang ekstrim. 3 raja jiwa langsung merasakan efek mengerikan dari elemen Ice Ultimate. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah darah di pembuluh darah mereka membeku. Mereka kehilangan kendali penuh atas tubuh mereka dan ditangguhkan di udara di posisi mereka sebelumnya ketika mereka mencoba untuk bergerak. Namun, mereka digantung 300 meter di atas tanah. Dan begitu mengudara, jika Anda tidak naik, Anda jatuh. Oleh karena itu, 3 raja jiwa segera mulai jatuh dari langit seperti meteor setelah tetap diskors sebentar. Lampu hijau hanya berkedip di langit sejenak, tetapi segera setelah itu menghilang, Raja Roh mulai jatuh. Pada saat yang sama, ekspresi Huo Yuhao dan Wang Dong menjadi pucat. Meskipun lampu hijau yang dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao tidak menargetkan Wang Dong, hanya karena berada di dekatnya telah menyebabkan Wang Dong menderita perasaan dingin yang mengerikan. Dia masih merasa sayapnya mati rasa meski tidak bersentuhan langsung dengannya. Untungnya, sayapnya sudah terbuka lebar ketika dia dihantam oleh rasa dingin yang mengerikan. Karena itu, mereka terus terbang lurus. Di sisi lain, wajah Huo Yuhao menjadi pucat karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Pada saat yang sama, tubuhnya harus menahan beban dari semua kekuatan jiwa itu. Namun, dia belum bisa santai. Dia tahu bahwa, meskipun kuat, serangan itu sekarang tidak cukup dekat untuk berurusan dengan seseorang yang sekuat Raja Jiwa. Selain itu, jatuh dari ketinggian mereka juga tidak cukup untuk membunuh mereka. Thruster di tangan kanannya berubah warna hijau jade. Setelah itu, ia mulai memancarkan cahaya merah yang menyilaukan saat ia menuangkan sisa kekuatan jiwanya ke dalamnya. Ketika dia melakukannya,
Itu mengeluarkan seberkas api putih dan mereka segera didorong menuju kota Shrek dari ketinggian mereka saat ini 300 meter. Huo Yuhao mulai merencanakan cara melarikan diri segera setelah Skydream Ichewon memberitahunya tentang musuh yang berbaring dalam penyergapan. Untungnya dia sudah diperingatkan sebelumnya, jadi dia punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka biasanya akan mati pasti melawan orang sekuat lawan mereka. Karena itu, melawan mereka secara langsung bukanlah pilihan. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengandalkan sesuatu yang luar biasa. Rencana Huo Yuhao telah dimulai saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Sejak itu dia melakukan segala daya untuk mencapai kondisi mereka saat ini. Sekarang mereka terbang di ketinggian 300 meter, bahkan seorang kaisar jiwa, selama mereka tidak bisa terbang, tidak akan bisa dengan mudah menjangkau mereka dengan serangan dari tanah. Bukannya seorang master jiwa tingkat tinggi tidak bisa terbang, tapi seseorang masih perlu setidaknya seorang sage jiwa untuk melakukannya. Hanya dengan demikian seseorang dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk terbang dalam waktu singkat. Dengan demikian, seorang kaisar jiwa masih gagal di bidang ini. Karena itu, mereka hanya akan relatif aman di ketinggian tinggi. Namun, mereka masih perlu beruntung, jika jiwa kaisar itu juga memiliki keterampilan jiwa yang memungkinkannya terbang, mereka tidak akan mendapat kesempatan. Namun, pada saat kritis ini, Dewi Keberuntungan telah menyukai mereka. Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, 3 raja jiwa yang jatuh dari langit hanya bisa pulih dari keadaan beku mereka begitu mereka turun lebih dari 100 meter. Mereka membuka sayap mereka dengan susah payah dan memperlambat kejatuhan mereka. Meskipun mereka bingung, mereka masih bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka sebelum mereka menyentuh tanah. Namun, mereka sekarang tidak dapat mencapai 2 target mereka yang masih melayang di langit. Kaisar jiwa, yang sedang mengejar, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menuju ke tempat di mana Huo Yuhao dan Wang Dong akan mendarat. Pada titik ini, dia tahu bahwa peluang keberhasilannya sudah cukup rendah, misinya akan berakhir dengan kegagalan jika dia tidak bisa menangkap dan membunuh mereka sebelum mereka memasuki kota Shrek. Namun, dia masih ingin melakukan satu upaya terakhir. Jika dia tidak dapat berhasil setelah ini, dia harus melarikan diri secepat mungkin. Kecepatan yang bisa dicapai oleh Kaisar Jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong dengan budidaya mereka yang dangkal. Selain itu, cincin jiwa ke-6 dari Kaisar Jiwa ini adalah cincin jiwa hitam 10.000 tahun yang menakjubkan. Kaisar Jiwa berlari secepat yang dia bisa sampai dia mencapai gerbang utara kota Shrek. Huo Yuhao dan Wang Dong masih sekitar 200 meter dari tembok kota ketika dia mencapai gerbang. Begitu dia mencapai gerbang, dia menaruh ujung kakinya ke tembok kota dan mulai memanjatnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Hanya butuh sesaat baginya untuk mencapai puncak. Huo Yuhao dan Wang Dong telah menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwa mereka pada saat ini. Selain itu, sayap Wang Dong masih di bawah pengaruh lampu hijau yang dilepaskan Huo Yuhao beberapa waktu lalu, dan Wang Dong jelas bukan raja jiwa. Sebagian besar ki dan darahnya telah membeku, sehingga dia tidak bisa melepaskan kekuatan lagi untuk terbang ke atas. Dengan demikian, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Kaisar Jiwa berdiri di atas tembok kota membubung ke langit dan langsung menuju ke arah mereka. Kaisar Jiwa tiba-tiba mengangkat tangan kanannya di udara, dia menunjuk pedang lebar yang diselimuti api hitam pekat pada mereka. Api hitam pekat tampaknya berasal dari cincin jiwanya yang berumur 10.000 tahun. Tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong tidak mungkin bertahan melawan serangan semacam ini. Pada saat ini, 3 bentuk berlari dengan kecepatan luar biasa di atas tembok kota. Yang di depan adalah Bei Bei, tubuhnya sudah ditutupi dengan sisik naga, dan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon-nya muncul di layar penuh. Yang mengikutinya adalah Su Sanshi dan Jiang Nanan. Jumlah cincin jiwa pada tubuh Bei Bei dan Su Sanshi bukan 3, tapi 4. 2 cincin jiwa mereka berwarna kuning, sedangkan 2 lainnya berwarna ungu. Ini jelas berarti bahwa mereka berdua sudah menjadi leluhur jiwa. Namun, bahkan ketika pasangan itu melihat mereka, Wang Dong merasa bahwa mereka sangat dekat, namun sejauh ini. Mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Wang Dong, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak. Setelah itu, dia memeluk Wang Dong erat-erat. Berbagi deteksi spiritualnya juga tiba-tiba menghilang. Wang Dong segera terkejut bangun, saat kekuatan Hao Dong di tubuh mereka mulai mendidih dengan kegembiraan. Daerah 10 meter di sekitar mereka kemudian mulai menyala,
karena telah meresap dengan cahaya yang sangat aneh dari tubuh mereka. Cahaya ini sangat aneh, bervariasi antara warna biru, ungu, dan emas. Selain itu, banyak fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh dan berbeda berpadu dalam cahaya yang intens. Suatu bentuk besar muncul di belakang punggung Wang Dong, itu adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap dan benar-benar luar biasa. Di sisi lain, gambar mata yang besar dan pupil vertikal muncul di belakang tubuh Huo Yuhao. Mata itu pucat emas, tetapi pupilnya memancarkan cahaya ungu samar. Kedua bentuk besar itu kemudian mulai tumpang tindih di udara. Begitu mereka melakukannya, mereka mulai bergabung bersama. Manifestasi mata roh Huo Yuhao menjadi semakin dalam. Itu telah menjadi warna biru keunguan, sedangkan warna emas yang sebelumnya telah benar-benar hilang. Di sisi lain, manifestasi Dewi Kupu-Kupu Wang Dong mulai membakar dengan api biru keemasan saat mendekati mata-mata Huo Yuhao. Saat itu terbakar, Dewi Kupu-Kupu Radiant membuka sayapnya yang indah dan perlahan membungkusnya di sekitar manifestasi mata roh. Huo Yuhao dan Wang Dong juga disatukan dan dilindungi dalam pelukannya. Mata roh yang besar itu tampak sangat misterius, jika Anda melihatnya, hampir seolah-olah ada dunia tanpa akhir di dalamnya. Begitu Kaisar Jiwa mencapai jarak 30 meter dari mereka, sambaran petir biru, ungu, dan emas melesat ke arahnya. Garis-garis cahaya ini tampak hampir ilusi, tempat-tempat yang dilalui cahaya diterangi oleh cahaya yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Itu meninggalkan kilau redup dan memutar, namun menyilaukan di belakang. Baik Kaisar Jiwa dan Raja Roh terkejut ketika mereka melihat ini. Bahkan Bei Bei, Su Sanshi, dan Jiang Nanan yang mendekat dengan cepat terkejut. Pemandangan di depan mereka terlalu menakjubkan. Cahaya ilusi telah meninggalkan jalan emas di langit. Keterampilan yang ditampilkan sekarang adalah perpaduan jiwa bela diri perkasa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong, dan juga kartu truf terakhir mereka. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Terakhir kali mereka menunjukkan keterampilan ini, Huo Yuhao memiliki 1 cincin, sedangkan Wang Dong memiliki 2 cincin. Tetapi sekarang, mereka berdua memiliki 2 dan 3 cincin masing-masing. Baik kultivasi mereka dan kekuatan tubuh mereka jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Ketika mereka menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka berpikir bahwa kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka habis. Namun, mereka masih berhasil memeras energi laten dan akhirnya melakukan gerakan terkuat mereka. Api hitam pekat di Warblade Kaisar Jiwa mulai membakar lebih kuat sekarang. Dia tidak buta, dan dia bisa dengan mudah mengetahui kultivasi mereka dari cincin jiwa mereka. Bahkan jika pemandangan di depan matanya luar biasa, dalam benaknya, 1 pukulan dari pedangnya akan cukup untuk mengakhiri cahaya ini, Huo Yuhao, dan Wang Dong. Namun, dia dengan cepat menyadari kesalahannya. Begitu pedang hitamnya bersentuhan dengan cahaya yang menyilaukan, pikiran jiwa Kaisar menjadi kosong. Perasaan yang didapatnya luar biasa, dia tidak merasakan sakit. Bahkan, dia merasa seperti seseorang yang kotor masuk ke kamar mandi dan kemudian dilempar ke kolam setelah mereka ditelanjangi. Sepertinya semua yang dimilikinya hilang. Cincin jiwanya yang kuat, pedang, dan keterampilan jiwanya semua hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuhnya, yang sekarang menyerupai patung emas. Namun, segera jatuh dari langit ke arah tembok kota. Namun demikian, Kaisar Jiwa masih bisa bergerak. Namun, dia merasa seolah-olah sekelilingnya tiba-tiba ditutupi dengan rona emas. Kekuatan jiwanya normal, tapi dia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan meleleh. Selain itu, dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan jiwa bela dirinya. Sebenarnya, dia harus menganggap dirinya beruntung, karena dia adalah musuh pertama yang telah bertahan dari kekuatan jalan emas habis-habisan. Kekuatan jalan emas tidak cukup untuk membunuh seorang Kaisar Jiwa. Namun, kemampuan membatasi yang menakutkan masih mampu menghentikannya sejenak. Sebenarnya, kemampuan membatasi ini sebenarnya adalah perampasan jiwa bela dirinya. Namun, kekuatan Huo Yuhao dan Wang Dong yang tersisa juga telah sepenuhnya dikonsumsi ketika mereka meluncurkan serangan terakhir ini. Kekuatan jiwa mereka bahkan tidak cukup untuk mempertahankan cincin jiwa mereka. Setelah kehilangan dukungan dari Dewi Kupu-Kupu Radiant, mereka juga jatuh dari langit ke arah tembok kota. Namun, sosok merah berapi-api tiba-tiba berlari ke arah mereka dari tempat yang sangat jauh. Kecepatannya sangat cepat sehingga meninggalkan puluhan bayangan di langit. Itu tiba dan menangkap mereka berdua sebelum Huo Yuhao dan Wang Dong bisa mencapai tanah,
dan sebelum Raja Roh bisa mengejar mereka. Begitu itu terjadi, mereka berdua melemparkan ke arah Bei Bei, Susanshi, dan Jiang Nanan, yang baru saja melompat turun dari tembok kota. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang berani menyerang murid-murid Akademi Shrekku. Suara keras tiba-tiba bergema keluar dari sosok merah. Ma Xiaotao diliputi api dan menyerupai Dewi Api ketika dua sayap Phoenix membentang di belakang punggungnya. Dia memandang dengan jijik terhadap kerumunan musuh di depannya. Bab 59, Berserk Flame Devil Ma Xiaotao. Benar, Ma Xiaotao telah tiba. Dia telah meninggalkan akademi dari gerbang utara kota Shrek saat dia melihat Huo Yuhao melepaskan sinyal bahaya murid halaman dalam. Dengan tingkat kecepatannya, dia bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Huo Yuhao dan Wang Dong. Meskipun ada total 6 musuh, Ma Xiaotao tidak takut sama sekali. Meskipun menjadi seorang gadis, dia melepaskan suasana seorang jenderal saat dia berdiri di sana. Bei Bei menangkap Huo Yuhao sementara Jiang Nanan yang lebih cepat menangkap Wang Dong. Yang terakhir ini sebenarnya adalah leluhur jiwa berdering 4 yang membuatnya berkultivasi tidak kurang dari Bei Bei dan Susanshi. Ini agak mengejutkan Huo Yuhao. Tidak heran dia adalah murid inti dari halaman luar. Murid junior, apakah kamu baik-baik saja? Bei Bei bertanya dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat niat membunuh yang kejam di mata kakak laki-lakinya, ada api sejati di matanya. Jika Ma Xiaotao tidak berhasil tepat waktu ketika mereka jatuh dari langit sebelumnya, mereka akan menderita luka parah, jika tidak mati. Kami kakak senior yang baik-baik saja. Kami sedikit memaksakan diri kami sedikit. Huo Yuhao berbisik. Bei Bei mengangguk dan dengan lembut menempatkannya di tanah. Di sisi lain, Jiang Nanan juga menurunkan Wang Dong. Keenam lawan mereka semua berkumpul bersama. Cahaya keemasan pada kaisar jiwa yang telah tertabrak oleh jalan emas akhirnya menghilang sekarang tetapi pakaiannya terbakar terpisah dan ekspresi wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Dalam sekejap mata, dia terpaksa membuang lebih dari 30% dari kekuatan jiwanya untuk mengambil jalan emas. Dia adalah seorang kaisar jiwa. Dia benar-benar telah dimasukkan ke dalam posisi yang memalukan oleh kerja tim Soul Grandmaster dan Penatua Jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tersembunyi di dalam amarahnya, bagaimanapun, adalah ketakutan. Rasa takut yang mendalam. Benar saja, mereka layak disebut murid inti dari Shrek Academy. Seorang penatua jiwa dan Grandmaster jiwa benar-benar dapat melarikan diri dengan kehidupan mereka dari pengepungan yang terdiri dari Kaisar Jiwa dan 5 Raja Jiwa. Jika ini dibocorkan ke publik, siapa yang akan percaya? Cahaya keemasan itu mungkin adalah keterampilan fusi misterius. Meskipun dia sangat marah, Kaisar Jiwa sudah memiliki pemikiran untuk mundur. Ma Xiaotao dan murid-murid lain di belakangnya tidak akan mampu menghadapi mereka, tetapi pada akhirnya mereka masih siswa dari Akademi Shrek. Tidak mungkin mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Selain itu, Shrek Academy sangat dekat dengan mereka dan jika salah satu pakar mereka datang. Dengan itu, komandan membuat keputusan cepat. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, berbalik dan lari dengan bawahannya. Kamu ingin lari? Jika aku membiarkan salah satu dari kalian melarikan diri, ibu ini tidak bisa disebut Berserk Flame Devil Ma Xiaotao. Saat dia menyadari bahwa mereka akan melarikan diri, Ma Xiaotao segera marah. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada yang sombong untuk membunuh murid Akademi Shrek saat berada sedekat ini dengan kota Shrek. Sebagai seorang murid di halaman dalam akademi, perasaan bangganya terhadap akademi sangat kuat. Selain itu, dia ingin menemukan Huo Yuhao untuk membantunya melakukan sesuatu, jadi itu wajar bahwa dia tidak akan membiarkan apapun untuk membantu adik kelasnya. Ma Xiaotao berteriak, Susanshi, lindungi kedua siswa ini. Bei Bei dan Jiang Nanan, kalian berdua mengapit saya di sebelah kanan. Jika kami membiarkan satu orang saja lolos, aku akan meminta pertanggungjawaban Anda secara pribadi. Petik 2. Dengan itu, 6 jiwa berdering di sekitar tubuh Ma Xiaotao bersinar dengan cahaya terang. Dari jumlah tersebut, cincin jiwanya yang kedua dan ketiga menyala secara bersamaan. Api merah keemasan yang kuat meledak keluar dari tubuhnya seperti geyser ketika dia mengepakkan sayap di belakangnya dengan ganas, yang kemudian mendorong tubuhnya ke arah keenam seperti meteor yang berapi-api. Dia jelas mencoba untuk menghadapi 6 musuh sendirian. Apakah ini ganas? Ya, ini benar-benar ganas. Namun, ini juga merupakan simbol kekuatan. Mereka berdua ahli peringkat Kaisar Jiwa,
tetapi 6 cincin jiwa Mas Xiao Tao tidak biasa. 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 2 cincin hitam, ini adalah kombinasi optimal untuk seorang master jiwa. Di sisi lain, lawannya memiliki 3 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 1 cincin hitam. Ini adalah kombinasi yang relatif baik di antara para penguasa jiwa normal, tetapi dia masih benar-benar kalah oleh murid halaman dalam Mas Xiao Tao. Keenam lawannya sangat cepat tetapi Mas Xiao Tao masih lebih cepat daripada mereka setelah menggunakan keterampilan jiwa keduanya, Phoenix Baptism, dan keterampilan ketiganya, Soaring Phoenix. Selain itu, dia mengaktifkan skill jiwa lain begitu dia terbang keluar untuk mencegat lawan-lawannya. Meskipun lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah 2 keterampilan jiwa tetapi bukan keterampilan yang berasal dari cincin jiwa. Kaki Mas Xiao Tao menyala dan pola emas kemerahan mulai berputar di sekitar mereka. Setelah itu, api keemasan kemerahan keluar dari kakinya. Karena akselerasinya yang cepat, serangkaian ledakan dan peluit meletus di belakangnya saat dia bergerak. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong agak lelah, mereka masih sangat jernih dan tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka pada adegan ini. Mereka secara alami tahu bahwa murid-murid halaman dalam itu kuat, tetapi sekarang mereka akhirnya mengerti seberapa kuat mereka dari pertempuran ini. Dia benar-benar menggunakan 4 keterampilan jiwa berturut-turut untuk mengejar lawan. Kecepatan yang dia capai bukanlah sesuatu yang bahkan berani mereka pikirkan. Bahkan 7 atau 8 ahli cincin tidak akan bisa membandingkan dengan kecepatannya saat ini. Selain itu, 2 keterampilan terakhir yang dilepaskannya berasal dari tulang jiwanya. Dengan kata lain, dia telah menyatukan kakinya dengan tulang jiwa. Tepatnya, 1 set tulang jiwa yang identik. Mas Xiao Tao bersiul dan bergemuruh menembak musuh-musuhnya seperti peluru artileri. Hanya 2 atau 3 detik telah berlalu sejak dia mengaktifkan Phoenix Baptism dan Soaring Phoenix untuk mempercepat dan keterampilan tulang jiwanya untuk mempercepat secara eksplosif. Dia langsung masuk ke formasi mereka dan tidak meninggalkan mereka waktu untuk bereaksi, menyebabkan mereka tertangkap sepenuhnya lengah. Target Mas Xiao Tao adalah jiwa kaisar besar yang menggunakan pedang dan dia menembak lurus ke arahnya. Persepsi kaisar jiwa secara alami melebihi dari Raja Roh di sampingnya. Tetapi pada saat itu dia merasakan sesuatu dan berbalik untuk menemukan bahwa Mas Xiao Tao sudah di depannya. Ketika menghadapi krisis hidup dan mati, reaksi pertama dari sebagian besar orang adalah mempertahankan diri dan kaisar jiwa ini bukan pengecualian dari aturan itu. Dia mencoba yang terbaik untuk bersandar ke samping sementara dia menyerbu ke depan untuk menghindari serangan Mas Xiao Tao. Aura spektakuler yang datang dari serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan secara langsung. Namun, tidak masalah lagi apakah dia menghindar atau tidak karena Mas Xiao Tao telah dengan paksa memasuki inti formasi mereka. Hong! Huo Yuhao dan Wang Dong hanya melihat Mas Xiao Tao menyerang formasi musuh dan melepaskan ledakan yang menakutkan. Api keemasan kemerahannya membentuk pilar api yang sangat besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan melepaskan teriakan Phoenix nyaring. Sosok Phoenix berapi-api mengelilingi pilar api yang sangat besar itu. 4 tokoh secara bersamaan terbang ke 4 arah yang berbeda. Seketika pilar api menghilang, hanya 4 dari 6 lawan mereka yang tersisa. Huo Yuhao menelan seteguk air liur dan bergumam, "Wang Dong, aku sangat curiga tentang bagaimana kita melarikan diri dari kakak perempuan kita pada saat itu." Wang Dong bahkan tidak bisa menjawab. Su Sanshi, yang bertanggung jawab atas mereka, tersenyum pahit. Itu karena senior Xiao Tao telah menekan api iblis dalam dirinya, jadi dia tidak akan menggunakan semua kekuatannya dalam situasi normal. Namun hari ini, dia benar-benar marah. Itu sebabnya dia menggunakan semua kekuatannya. Senior Xiao Tao adalah seorang gadis, tetapi dari mana Anda pikir judul, Berserk Flame Devil, berasal? Selama periode singkat di mana percakapan mereka terjadi, sosok Mas Xiao Tao muncul kembali. Keempat keterampilan jiwanya tidak digunakan hanya untuk memungkinkannya mengejar lawan-lawannya tetapi memiliki tujuan tambahan untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Serangan sebelumnya sudah sebanding dengan Soul Sage 7 cincin. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat besar tetapi juga kontrol yang sangat halus atas keterampilan jiwanya. Ada banyak cara berbeda dalam menggunakan keterampilan jiwa yang merupakan rahasia Akademi Shrek dan hanya siswa yang menandatangani perjanjian kerahasiaan yang dapat mempelajarinya. Keempat musuh yang telah dikirim terbang termasuk Kaisar Jiwa semua memiliki api emas kemerahan yang menyelimuti tubuh mereka.
Tubuh mereka bergoyang dan jatuh ke tanah karena mereka semua sama-sama terpengaruh oleh serangannya. Ma Xiaotao tidak segera menindaklanjuti karena serangan sebelumnya telah menguras kekuatan jiwanya dengan jumlah besar. Dia melihat ke arah langit dan kemudian merentangkan tangan dan sayapnya lebar-lebar. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika sejumlah besar titik-titik cahaya redup segera mulai berkumpul ke arahnya pada tingkat yang terlihat. Dia benar-benar memulihkan kekuatan jiwanya selama pertempuran. Pada saat ini, Bei Bei dan Jiang Nanan baru saja menyusulnya. Keduanya secara bersamaan bergerak, mengambil masing-masing Raja Roh musuh. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin cepat tingkat pemulihannya. Musuh jiwa kaisar sudah penuh dengan keheranan, apakah dia bahkan manusia? Seorang kaisar jiwa tunggal langsung mendapatkan keuntungan luar biasa melawan 6 lawan. Dia tidak lagi berani bahkan mencoba melawan api panas yang mengerikan yang mengelilingi tubuh dan kekuatan jiwanya. Tanpa berani membuang waktu lagi, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada rekan satu timnya. Dia tahu bahwa siswa Akademi Shrek sangat kuat tetapi tidak pernah berharap mereka sekuat ini. Mereka semua bahkan tidak mampu menghadapi kaisar jiwa tunggal. Mata Ma Xiaotao kini berubah menjadi merah menyala. Jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya ketika dia melihat jiwa kaisar yang melarikan diri. Dia mengepakkan sayapnya sekali lagi, menyebabkan tubuhnya bergerak horizontal. Sasarannya bukanlah kaisar jiwa tetapi raja jiwa yang masih hidup yang belum diambil Bei Bei dan Jiang Nanan. Raja roh tercengang dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengaktifkan keterampilan jiwa untuk memblokir Ma Xiaotao. Namun, sayapnya yang berapi-api tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh lampu merah yang memotong langit sebelum menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba tubuh Raja Roh dan keterampilan jiwanya membeku di udara. Ma Xiaotao bahkan tidak meliriknya. Tubuhnya yang ramping naik ke udara sementara tangisan burung phoenix yang nyaring terdengar. Tak terhitung bulu-bulu indah telah muncul di tubuhnya sebelum membentuk seberkas cahaya merah dengan ekor yang tak tertandingi indah yang melesat ke arah kaisar jiwa saat meninggalkan titik-titik cahaya bintang emas kemerahan di langit. Pada saat itu, cincin jiwa hitam terakhirnya akhirnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya kemerahan keemasan melahap segalanya dan kaisar jiwa dan rekan-rekannya yang jatuh tidak terkecuali. Dia tidak dapat melakukan perlawanan melawan Ma Xiaotao meskipun mereka berdua adalah kaisar jiwa. Di sisi lain, Bei Bei dan Jiang Nanan tidak mengecewakannya. Ketika leluhur jiwa berperang melawan Raja Roh, yang pertama biasanya akan ditekan oleh yang terakhir. Namun, keduanya adalah murid inti dari Shrek Academy. Akan sulit untuk menentukan pemenangnya bahkan jika kedua pihak berada pada kondisi puncaknya, apalagi ketika kedua Raja Roh telah terluka oleh serangan Ma Xiaotao. Ketika Bei Bei dan Jiang Nanan bergegas, para Raja Roh bahkan belum memulihkan kekuatan mereka. Bei Bei adalah seorang guru jiwa tipe serangan eksplosif sementara Jiang Nanan adalah seorang guru jiwa tipe agility eksplosif. Hasil pertandingan masing-masing jelas. Pada saat Ma Xiaotao menyelesaikan pertandingannya, salah satu dari dua Raja Roh telah tersengat listrik sampai dia menjadi balok batu bara sementara yang lain telah dikirim terbang 10 meter ke udara oleh serangan Jiang Nanan sebelum diinjak-injak di udara. Hanya 1 menit telah berlalu sejak Ma Xiaotao memulai serangannya ketika itu berakhir, semua 6 musuh mereka telah jatuh dalam periode waktu yang singkat ini. Ketika dia menyadari bahwa mereka semua telah terbunuh, Ma Xiaotao menggaruk kepalanya dengan agak malu. Aku lupa meninggalkan seseorang hidup-hidup. Bei Bei dan Jiang Nanan hanya bisa menatapnya tanpa daya. Mengetahui betapa sengitnya dia, Bei Bei dan Jiang Nanan secara alami harus mati-matian begitu dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan satu pun yang lolos. Lawan mereka adalah Raja Roh, jadi mereka tentu saja harus ganas. Terserah. Aku akan membiarkan tim penjaga akademi memeriksa mayat mereka begitu kita kembali. Saya yakin mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Ma Xiaotao melambaikan tangannya dan menepis kesalahannya. Mata Huo Yuhao dan Wang Dong dipenuhi dengan kekaguman terhadap Ma Xiaotao. Penampilan Ma Xiaotao sebelumnya hanya bisa digambarkan menggunakan frasa, secepat angin, seagresif api. Meskipun mereka berdua tuan jiwa, 6 cincin jiwa Ma Xiaotao tampaknya telah hidup. Mereka berkedip satu demi satu, dan setiap kali dia bergantian di antara mereka, dia selalu menggunakan keterampilan jiwa yang paling cocok untuk situasi itu. Huo Yuhao dan yang lainnya hampir tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa mereka secepat ini dengan cincin jiwa tunggal, namun dia tampaknya sepenuhnya tidak terhalang oleh jumlah cincin jiwa yang dia miliki.
Ini adalah alasan utama bahwa lawannya tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, meskipun mereka berdua adalah kaisar jiwa. Tentu saja, Ma Xiaotao juga seorang guru jiwa yang sangat berbakat yang memiliki Evil Phoenix. Jiwa bela diri dan tulang jiwanya yang kuat sudah membuatnya jauh lebih kuat daripada jiwa kaisar 6 cincin biasa. Pada titik ini, 7 atau 8 tokoh terkemuka telah muncul di atas tembok kota-kota Shrek, dan sejumlah besar tentara berdiri di belakang mereka dengan hormat. Penatualin dan Yan Shaoze dimasukkan dalam kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 orang ini. Sinyal kesusahan dari murid halaman dalam adalah masalah yang sangat penting bagi Shrek Academy. Sebenarnya, mereka sudah tiba lebih awal, dengan tingkat kultivasi mereka, itu wajar bahwa mereka akan tiba lebih awal dari Ma Xiaotao. Namun, sebagai guru, mereka tidak langsung bergerak, karena mereka ingin melihat kemampuan siswa mereka. Dan murid-murid mereka tidak mengecewakan mereka. Kata, luar biasa, dapat digunakan untuk menggambarkan semua yang telah terjadi, terlepas dari apakah itu pelarian Huo Yuhao dan Wang Dong, atau apakah itu Ma Xiaotao, Bei Bei, Jiang Nanan, dan penyelamatan tepat waktu Susan Shi. Semua penyusup telah jatuh, dengan satu-satunya kesalahan mereka adalah bahwa mereka tidak membiarkan orang hidup. Yan Shaoze agak terdiam. Gadis Xiaotao ini terlalu eksplosif. Dia menjadi orang yang sama sekali berbeda saat dia memasuki pertempuran. Petik 2. Penatualin tersenyum sedikit. Meskipun itu terutama ditentukan oleh temperamennya, itu juga karena jiwanya. Namun, budidaya anak ini telah meningkat dengan jumlah yang cukup besar. Faktanya, saya rasa dia akan mampu menembus tahap 7 cincin dalam 3 tahun. Petik 2. Yan Shaoze terkekeh. Penatualin. Saya tidak memiliki jaminan rencana saya saat itu. Namun, tampaknya saya sekarang dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan Anda karena penampilan Huo Yuhao. Tidakkah Anda merasakan bahwa bagian yang paling mencengangkan dari seluruh peristiwa ini adalah pelarian mereka? Petik 2. Mereka tentu saja tidak melihat semua yang terjadi. Namun, orang yang paling dekat dengan pertempuran itu adalah Penatualin. Seketika dia muncul di atas tembok kota setelah menemukan sinyal kesusahan adalah saat yang sama ketika Huo Yuhao melepaskan lampu hijau jade yang menyebabkan 3 raja jiwa kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Meskipun Yan Shaoze agak terlambat, dia tidak datang dari kota. Karena ini, garis pandangnya tidak terhalang, yang memungkinkannya untuk menyaksikan adegan itu secara samar-samar. Tingkat kecepatan yang dimiliki oleh para ahli tingkat sempurna ini tidak dapat dibandingkan dengan para penguasa jiwa biasa. Namun pelarian mereka, dikombinasikan dengan Golden Rod yang menakjubkan yang telah mereka tembak, telah memberi 2 anggota eselon atas akademi ini, dan para ahli di samping mereka, kesan yang mendalam. Penampilan Ma Xiaotao memang luar biasa, tetapi dia sudah menjadi murid di halaman dalam. Dengan demikian, sama sekali tidak ada ketegangan dalam kemenangannya atas lawan 6 cincinnya. Namun, itu kasus yang berbeda untuk Huo Yuhao dan Wang Dong. Seorang Grandmaster Jiwa dan Penatua Jiwa sebenarnya berhasil melarikan diri dari formasi 5 Raja Jiwa dan seorang Kaisar Jiwa. Ini cukup untuk menggambarkan keraguan yang mereka miliki. Jika Ma Xiaotao tidak berhasil tepat waktu, meskipun mereka masih akan memar karena kejatuhan mereka, kemungkinan kematian mereka sangat kecil. Pada saat itu, Bei Bei, Su Sanshi, dan Jiang Nanan sudah tiba, di mana pada saat itu tetap hidup tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa pelarian mereka sepenuhnya berhasil. Yan Shaoze dan Penatualin sama-sama anggota Paviliun Dewa Laut, namun mereka tidak dapat menemukan kesalahan dengan kinerja Huo Yuhao dan Wang Dong sebelumnya. Shaoze, apakah Anda bisa melihat keterampilan apa yang digunakan Huo Yuhao ketika dia dikejar di udara? Elder Lin tersenyum sedikit. Yan Shaoze masih agak terpana dengan apa yang dilihatnya, jadi dia menggelengkan kepalanya. Aku terlalu jauh dari mereka, jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Penatualin, Anda pasti sudah melihatnya. Keterampilan jiwa seperti apa yang dia gunakan. Itu sebenarnya bisa menyebabkan 3 raja jiwa kehilangan kemampuan mereka untuk terbang. Petik 2. Penatualin tersenyum. Hati saya masih sakit setelah kedua orang itu mengambil tulang jiwa yang berharga dari paviliun saya, tetapi saya sekarang berpikir bahwa itu sangat berharga sekarang karena saya telah melihat keterampilan ini. Jika saya tidak salah, dia menggunakan keterampilan tipe domain, yang seharusnya berasal dari tulang jiwanya. Mungkin tulang jiwa ini terkait dengan kebangkitan jiwa bela diri keduanya.
Petik 2. Yan Shaoze terperangah. Penatualin, apakah Anda yakin itu adalah keterampilan tipe domain? Penatualin meliriknya, tetapi tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan ke kota ketika dia dengan tergesa-gesa berkata, seseorang punya banyak nyali. Untuk berpikir bahwa dia akan menggertak salah satu siswa kami sampai mereka mencapai akademi, lakukan seperti yang kau inginkan. Petik 2. Yan Shaoze tahu bahwa itu adalah kesalahan lidah. Dia membungkuk ke arah Penatualin, lalu berdiri kembali. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbalik ke arah seseorang di sampingnya dan berkata, bawa semua mayat kembali ke akademi. Cadangan tanpa biaya, temukan siapa yang berani menyerang salah satu siswa kami di wilayah Shrek Academy. Petik 2. Ian nih. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Di dalam kota. Terima kasih, kakak senior. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong telah overdrive kekuatan jiwa mereka, tidak ada yang salah dengan tubuh fisik mereka. Mereka dengan hormat membungkuk ke arah Ma Xiaotao, mata mereka penuh kekaguman. Ma Xiaotao melambaikan tangan mereka. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sobat-sobat ini pasti bosan hidup. Untuk berpikir mereka berani menyebabkan keributan di Akademi Shrek kami, apakah Anda menyinggung seseorang baru-baru ini? Petik 2. Tidak. Saat Huo Yuhao mengatakan ini, bagaimanapun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera berbalik ke arah Wang Dong. Wang Dong juga menatapnya. Keduanya merasakan rasa dingin di hati mereka ketika tatapan mereka bertemu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat mereka tersinggung baru-baru ini, Dai Huabin. Dai Huabin kalah 2 kali berturut-turut, yang menyebabkan dia harus bersujud kepada mereka. Dia berasal dari Istana Duke Harimau Putih, dan karena itu mampu memobilisasi beberapa orang untuk melayaninya. Seorang kaisar jiwa dan 5 raja jiwa bukanlah kekuatan yang dimiliki kekuatan biasa. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa berbicara, Bei Bei berjalan mendekatinya. 2 saudara junior, tempat ini tidak aman. Mari kita kembali ke akademi sebelum kita melanjutkan percakapan ini. Petik 2. Pada kenyataannya, tidak mungkin mereka dalam bahaya lagi. Sinyal kesusahan Huo Yuhao telah secara langsung memanggil kekuatan atas Akademi Shrek. Setelah beberapa saat, bahkan Fan Yu datang. Tidak ada keraguan bahwa sinyal bahaya Huo Yuhao telah diberikan kepadanya oleh Fan Yu, yang telah menambahkan sesuatu yang istimewa pada suara sinyal sehingga ia juga tahu untuk segera bergegas saat Huo Yuhao merilisnya. Karena ini, meskipun hanya Huo Yuhao dan Wang Dong yang awalnya pergi ke pelelangan, pesta kembali mereka ternyata jauh lebih besar. Mayat-mayat yang ditinggalkan semuanya diambil oleh anak buah Yan Shaoze. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka hanya diizinkan kembali ke asrama pagi-pagi sekali setelah interogasi yang tak henti-hentinya di akademi. Meskipun akademi tidak memberi mereka jawaban yang pasti, mereka jelas memiliki dugaan mereka sendiri. Huo Yuhao tidak khawatir tentang bagaimana akademi akan menangani masalah ini. Dia dan Wang Dong benar-benar terlalu ceroboh kali ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dai Huabin akan menggunakan taktik seperti ini di daerah yang begitu dekat dengan Akademi Shrek. Mayat-mayat itu tidak memberi mereka petunjuk. Mereka memang telah dikirim oleh Dai Huabin, tetapi mereka telah menghapus semua jejak identitas mereka sebelum pergi untuk menyergap Huo Yuhao dan Wang Dong. Ini tidak dilakukan hanya untuk menghindari sesuatu yang menyusahkan bagi Dai Huabin, tetapi juga untuk mencegah kecurigaan yang menimpa Mansion White Tiger Duke. Kemarahan Akademi Shrek adalah sesuatu yang bahkan Mansion Adipati Harimau Putih, yang mengendalikan lebih dari 10.000 orang di Kekaisaran Bintang Luo, tidak tahan. Akademi tidak memperburuk situasi karena kurangnya bukti, tetapi mereka hanya menekan kemarahan mereka untuk saat ini. Pagi selanjutnya, ekspresi Dai Huabin sangat berubah ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong yang agak putus asa datang ke kelas, tetapi dia masih merupakan putra Duke Macan Putih. Meskipun dia sangat heran, dia dengan cepat menutupi setiap perubahan nyata di wajahnya. Dia belum menerima informasi apapun yang terjadi semalam dan berharap hasil akhirnya tidak akan terlalu berantakan. Selama anak buahnya tidak terluka, semua akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada ayahnya. Keringat dingin tanpa terasa mulai membasahi bagian belakang kemeja Dai Huabin. Seorang kaisar jiwa dan 5 raja jiwa bersama tidak cukup untuk membunuh mereka berdua. Penyesalan mulai berkembang di lubuk hatinya. Dai Huabin. Penglihatan Huo Yuhao sangat baik, dan dengan demikian dia bisa langsung melihat Dai Huabin, yang telah menatap mereka dengan pandangan bingung di matanya.
Dia kemudian menarik Wang Dong bersamanya dan mengambil langkah besar ke arahnya. Wajah Dai Huabin agak pucat. Pada akhirnya, dia hanya seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun dan dengan demikian tidak bisa menyembunyikan emosinya dengan baik. Mata Wang Dong menjadi dingin ketika dia melihat Dai Huabin dan baru saja akan langsung menuju ke arahnya ketika Huo Yuhao buru-buru memeganginya. Apa yang kamu inginkan? Dai Huabin bertanya dengan dingin. Saat dia memegang erat-erat Wang Dong agar tidak membuatnya marah, Huo Yuhao berbicara dengan suara yang dalam. Bukankah kamu kalah taruhan yang kita buat kemarin? Ayo, penuhi janjimu sekarang. Petik 2. Sekarang saatnya bagi siswa untuk pergi ke kelas, dan ada arus siswa yang tak ada habisnya berjalan melewati ruang kelas mereka. Mereka semua adalah siswa tahun kedua dan secara alami menyadari dendam antara Huo Yuhao, Wang Dong, dan Dai Huabin. Sejumlah besar siswa sudah berhenti di samping untuk menonton proses. Dai Huabin mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat, membuat urat di dahinya menyembul keluar. Zulu berjalan keluar dari kelas 2 dan berdiri di depan Dai Huabin sambil berteriak, Huo Yuhao dan Wang Dong, jangan terlalu berlebihan. Wang Dong menjawab dengan dingin, kita berlebihan. Pergi tanyakan padanya apa yang dia lakukan tadi malam. Saya hanya tidak yakin apakah dia akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia lakukan. Petik 2. Dai Huabin menggertakkan giginya saat dia menjawab, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wang Dong mendengus dengan jijik. Aku tahu kamu adalah kucing yang ketakutan. Terlepas dari apakah Anda mengakui atau tidak atas apa yang Anda lakukan. Anda harus bersujud kepada kami sekarang karena Anda kalah, kawan dan akui kehilangan Anda. Petik 2. Zulu hendak menghadapi mereka, tetapi dia didorong dari belakang oleh Dai Huabin yang kebingungan. Dia tidak berani mengkonfirmasi apakah anak buahnya telah terungkap. Masalah ini terlalu penting dan bahkan terkait dengan Mansion White Tiger Duke. Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak dapat mengungkapkan bahwa dia bersalah. Jika tidak, itu akan mempengaruhi hubungan antara Shrek Academy dan White Tiger Dukes Mansion dan bahkan mungkin menyebabkan permusuhan antara mantan dan kekaisaran Luo Bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam saat mendorong dendam dan penghinaan yang dia rasakan ke dalam lubuk hatinya. Dia tiba-tiba berlutut dan bersujud 3 kali ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong sambil berteriak, aku salah. Setelah itu, dia berdiri dan kembali ke kelasnya. Dendam di mata Zulu tidak kurang dari di Dai Huabins. Lagi pula, orang yang dihina adalah calon pacarnya. Dia mengarahkan jarinya yang sedikit bergetar ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, tunggu saja, tunggu. Huo Yuhao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat kembali ke kelas 1 bersama dengan Wang Dong. Saat ini, dia tidak merasa gembira tetapi waspada. Dia membuat Dai Huabin bersujud di depan begitu banyak siswa, tetapi yang terakhir masih belum marah. Musuh seperti ini jauh lebih menakutkan, terutama mengingat pertumbuhan Dai Huabin yang relatif menakjubkan. Sayangnya, dia tidak menderita hukuman apapun setelah penyergapan yang dia rencanakan. Namun Huo Yuhao tidak tahu, adalah fakta bahwa Dai Huabin dimasukkan ke dalam daftar hitam akademi karena penyergapan yang dia lakukan. Meskipun mereka tidak memiliki bukti nyata, siapa yang dimiliki Akademi Shrek. Dari sisa-sisa yang mereka miliki, mereka dapat menyimpulkan banyak hal. Namun, mereka masih takut akan konsekuensi dari tindakan mereka, menjadikan Star Luo Empire musuh demi 2 siswa jelas merupakan keputusan yang tidak bijaksana. Terlebih lagi, ketika semua dikatakan dan dilakukan, ini adalah sesuatu yang telah diatur oleh Dai Huabin sendirian. Karena ini, Dai Huabin yang sangat berbakat ditakdirkan untuk tidak memasuki halaman dalam begitu ia gagal membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Tes kemajuan sudah berakhir, dan setiap orang yang bisa melanjutkan ke kelas telah lulus. Siswa yang belum lulus bisa mengikuti tes lagi 3 hari kemudian, tetapi mereka akan terpaksa meninggalkan akademi jika gagal juga. Kelas yang diajarkan Wang Yan dan Zhou Yi, kelas 1, memiliki tingkat kelulusan 95% yang menakjubkan. Fakta menunjukkan bahwa menggabungkan keduanya sangat efektif. Zhou Yi bisa mengelola muridnya dengan baik sementara Wang Yan memiliki banyak pengetahuan dan gaya mengajar yang hangat. Dikombinasikan dengan kumpulan siswa yang benar-benar luar biasa yang datang tahun ini, hanya ada beberapa orang yang tidak dapat lulus ujian kemajuan. Selain itu, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian. Relatif, ada jauh lebih banyak siswa dari kelas lain yang telah dieliminasi. Yu Hao,
Mengapa kamu tidak membiarkanku menyelesaikan dendamku dengannya? Wang Dong bertanya pada Huo Yuhao dengan marah. Huo Yuhao berkata, Akademi tidak memberikan vonis, jadi apa yang bisa kita lakukan sendiri? Kita semua berada di akademi sehingga tidak akan ada kesimpulan untuk masalah ini bahkan jika kita mencoba menyelesaikan dendam kita dengannya. Kita diam saja dan awasi dia. Masih lebih penting bagi kita untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan kita. Ketika kita bisa mencapai tingkat kekuatan kakak senior Xiao Tao, kita tidak perlu takut akan penyergapan lagi. Petik 2. Pertempuran kemarin telah sangat merangsang dia, tetapi jelas tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kultivasinya dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, alat jiwa dapat meningkatkan kemampuan bertahannya. Dengan demikian, dia sudah merencanakan untuk menggunakan beberapa hari ke depan untuk memodifikasi seperangkat alat jiwanya. Paling tidak, dia ingin memastikan bahwa mereka semua adalah alat kelas 2. Jika dia dan Wang Dong memiliki pendorong kelas 2 ketika mereka disergap, mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan. Wah, aku benar-benar tidak bisa tidak memikirkannya. Wang Dong menatap pintu ruang kelas. Huo Yuhao tanpa sadar mengikuti tatapannya untuk melihat Ma Xiao Tao berpakaian merah berdiri di luar kelas dan melambai padanya. Keadaan fisik Ma Xiao Tao sepertinya tidak benar. Wajahnya yang menawan memerah dan bahkan ada lampu merah samar yang menyinari tubuhnya. Huo Yuhao bertanya-tanya menunjuk ke dirinya sendiri dan Ma Xiao Tao mengangguk sebelum berbalik dan pergi. Masih ada beberapa waktu sebelum kelas dimulai sehingga Huo Yuhao buru-buru berbalik ke arah Wang Dong. Jika saya kembali terlambat, bantu saya. Saya akan melihat mengapa kakak perempuan senior Xiao Tao mencari saya. Petik 2. Oh, Wang Dong juga merasa bahwa sesuatu tentang Ma Xiao Tao tidak tepat. Jika ini sebelum kemarin, dia pasti tidak akan membiarkan Huo Yuhao pergi sendirian. Namun, dia tidak waspada terhadap Ma Xiao Tao karena dia menyelamatkan mereka kemarin. Huo Yuhao cepat-cepat meninggalkan kelas. Saat dia berjalan keluar dari pintu, dia merasakan gelombang cahaya merah menghampirinya. Terlepas dari seberapa akurat deteksi spiritualnya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Gelombang panas segera menelan seluruh tubuhnya. Sumber panas itu adalah tubuh Ma Xiao Tao. Ma Xiao Tao yang berusia 20 tahun berada pada periode paling indah dalam hidupnya, dan dia juga sangat cantik sejak awal. Pada saat ini, pipinya yang memerah membuatnya lebih cantik. Dia mengeluarkan erangan manis sambil memeluk Huo Yuhao. Huo Yuhao, aku tidak bisa menahannya lagi. Segera, suaranya relatif keras dan tidak hanya siswa yang lewat mendengarnya, tetapi bahkan siswa dari kelas 1 juga melakukannya. Selanjutnya, Huo Yuhao saat ini berada di depan pintu kelas. Saat ia dipeluk oleh Ma Xiao Tao yang berapi-api, benar-benar mustahil baginya untuk berjuang bebas. Lampu merah berkedip dan Ma Xiao Tao tiba-tiba melaju dan menghilang dari ujung koridor dengan Huo Yuhao di belakangnya. Wang Dong segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru berlari keluar, tapi dia hanya bisa melihat bagian belakang tubuh Ma Xiao Tao saat dia sampai di sana. Masih ada beberapa siswa di koridor yang saling memandang. Ekspresi Wang Dong menjadi pucat. Dia baru saja akan mengejar mereka, tetapi sebuah lengan tiba-tiba menghentikannya saat dia melangkah maju. Lepaskan aku, Wang Dong mengamuk. Namun, dia segera dikirim linglung ketika dia berbalik. Orang yang menangkapnya adalah Zhou Yi. Apa masalahnya? Mengapa Anda menjadi sangat tidak sabar? Zhou Yi berbicara dengan suara rendah. Meskipun dia menyukai keduanya, sesuai dengan filosofi mengajarnya, dia pasti tidak akan membiarkan siswanya menentangnya. Wang Dong berkata dengan mendesak, Guru Zhou, Huo Yuhao telah dibawa pergi oleh Ma Xiao Tao. Tolong pergi selamatkan dia dengan cepat. Saya merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Jika dia dirugikan olehnya, Zhou Yi menariknya kembali ke ruang kelas, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Din Yan sudah memberitahu saya tentang hal ini. Jiwa bela diri Ma Xiao Tao agak istimewa, dan jiwa bela diri kedua Yuhao dapat membantu kultivasinya. Selain itu, ini akan berguna baginya. Kembali ke tempat duduk Anda, kami akan mulai kelas. Petik 2. Dengan itu, Zhou Yi menutup pintu ke ruang kelas. Perasaan urgensi Wang Dong tidak surut sebagai hasil dari penjelasan Zhou Yi. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Dia secara alami tahu bahwa Huo Yuhao tidak akan terluka oleh Ma Xiao Tao tetapi kekhawatiran yang dia rasakan meningkat secara eksponensial ketika dia melihat gambar Ma Xiao Tao memeluk Huo Yuhao dalam benaknya. Pada saat itu,
Pikiran Huo Yuhao kosong. Dia secara alami tahu bahwa Ma Xiaotao tidak akan menyakitinya, dan terlebih lagi, dia telah melihat penampilannya yang mengamuk sebelumnya. Hanya saja, dia agak malu karena kecantikan besar memeluknya tiba-tiba. Ma Xiaotao tidak memiliki parfum apapun padanya, tetapi ia tetap berbau agak menyegarkan. Dia berbau seperti selimut yang dijemur, santai dan bersih. Sayangnya, dia tidak hangat seperti selimut tetapi malah agak panas. Ma Xiaotao sangat ramping dan dia terus berlari sambil memeluk Huo Yuhao. Yang terakhir hanya melihat pemandangan di sekitarnya bergantian tanpa henti sementara perasaan kosong yang dia rasakan di hatinya hanya tumbuh lebih kuat. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan gedung sekolah. Ma Xiaotao bergegas menuju Danau Sigat dengan Huo Yuhao di belakangnya di mana dia akhirnya mengambil nafas. Yu Hao, cepat, bantu aku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku perlu, elemen esmu, membantu, aku menekan, api jahatku, dengan cepat, dia tergagap.